putri kandung keluarga Wijoyo yang telah lama hilang, Kirana, akhirnya kembali. Di bawah gemerlap lampu kristal villa termewah di Jakarta, ia berdiri di tengah ruang tamu, membawa aura pembunuh dan kegelapan yang dingin, seolah-olah hantu yang baru saja bangkit dari neraka. Mata merahnya yang seperti darah perlahan menyapu setiap sudut kemewahan ini. Tangan kurusnya yang penuh bekas luka terkepal erat, bibirnya yang kering dan pecah-pecah terkatup rapat, memancarkan kepasrahan dan kebencian yang mendalam. Di atas sofa kulit yang mahal, ibu saya atau lebih tepatnya, ibu kandung Kirana tengah menangis terseduh-seduh, air matanya tak terbendung. Ayah Wijoyo berdiri di sampingnya, wajahnya yang biasanya tegas kini mengeras, raut penyesalan, belas kasihan, dan kesedihan yang mendalam terpancar jelas. Baskara Wijoyo, yang secara nominal adalah kakak laki-laki saya dan selalu bersikap dingin dan angkuh, kali ini juga tak mampu menahan emosinya. Ia perlahan bangkit dari kursinya, tanpa sepatah kata pun, melangkah maju, dan merentangkan tangannya untuk memeluk erat adik kandungnya yang baru saja kembali. Bahu lebar dan kokoh pewaris Wijoyo Group itu kini bergetar ringan karena terharu. "Lepaskan!" Suara serak dan dingin memecah suasana haru. Kirana mendengus, dengan tatapan kosong, ia mendorong kuat kakak laki-laki yang memeluknya. Ditolak dengan kasar, Baskara seketika membeku, wajahnya tampak sangat canggung. Ia, yang biasanya adalah seorang CEO yang tegas dan berwibawa di dunia bisnis, yang wajahnya selalu sedingin es, kini di hadapan adik kandungnya, tampak seperti anak kecil yang tersesat, bingung harus berbuat apa. "Kaniaku, ini salah ayah dan ibu, salah seluruh keluarga ini yang telah membiarkanmu menderita begitu banyak penghinaan dan kesulitan selama bertahun-tahun. Kau sudah menderita, nak." Ibu Wijoyo memanggil nama kecilnya dengan suara tercekat, menangis hingga sesak napas, hatinya hancur berkeping-keping. Mendengar permintaan maaf yang menyayat hati itu, Kirana justru menyeringai, sebuah senyum dingin yang penuh ironi, aura kebenciannya membubung tinggi ke langit. Ia mengangkat dagunya, dengan nada sinis menggambarkan neraka dunia yang telah ia lalui. "Aku tidak menderita, hanya saja setiap hari harus menelan sayuran liar yang pahit, makan dedak babi yang berjamur, pagi menggembalakan kambing, sore membersihkan kandang babi, dan sesekali menerima pukulan dan cambukan hingga sekarat. Tubuhku penuh luka, tangan dan kakiku pecah-pecah hingga berdarah. Nyawa rendahan ini, kalaupun mati membusuk di sudut entah berantah, tak akan ada setan yang tahu." Kata-kata setajam silet itu mengiris hati pasangan Wijoyo. Kirana hilang, diculik saat baru berusia 7 tahun. Hingga kini usianya sudah 20 tahun. 13 tahun yang lalu, dalam sebuah perjalanan wisata keluarga, karena kelalaian orang dewasa, ia jatuh ke tangan para pedagang manusia, dijual dan hilang tanpa jejak di sebuah daerah pegunungan terpencil dan miskin. "Kania, ayah tahu hatimu penuh dengan kepahitan, membenci ayah dan ibu, tapi kau harus percaya pada ayah, selama belasan tahun ini, tak sedetik pun ayah menyerah mencarimu. Tuhan Maha melihat, akhirnya ayah dan ibu bisa membawamu pulang." Ayah Wijoyo berlinang air mata, suaranya bergetar saat mendekatinya, hendak mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya. Namun, Kirana tiba-tiba mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Seketika, ia mengacungkan lengannya yang kurus, menunjuk lurus ke arahku, yang sedari tadi diam di sudut ruangan. "Hah? Tidak pernah menyerah? Enak sekali kalian bicara." Ia berteriak, mata merahnya menatapku penuh amarah. "Lalu dia apa? Siapa dia? Apa saat aku hidup lebih buruk dari kematian di gunung, aku seharusnya mati saja? Toh, kalian sudah menemukan penggantiku, sudah punya anak kesayangan yang baru, yang bersih untuk dibesarkan." Dalam sekejap, semua mata di ruang tamu serempak tertuju padaku. Terseret ke dalam pertarungan, aku hanya bisa menghela napas dalam hati, merasa sangat tidak berdaya. Statusku hanyalah seorang yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan. Belasan tahun yang lalu, setelah Ibu Wijoyo kehilangan putri kandungnya, ia jatuh ke dalam depresi berat, mentalnya hancur hingga nyaris bunuh diri. Psikolog dan kerabat menyarankan, dan memperkenalkanku padanya untuk diadopsi, karena wajahku saat kecil memiliki kemiripan dengan Kirana. Aku dibawa ke keluarga Wijoyo, menjadi semacam obat penenang, pengganti yang sempurna untuk meredakan duka kehilangannya. Harus diakui, selama bertahun-tahun, hidupku di keluarga Wijoyo sangatlah tenang dan berkecukupan.
Ibu Wijoyo memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri, mencurahkan kasih sayang dan memanjakanku tanpa batas. Ayah Wijoyo, meskipun sibuk dengan pekerjaan dan tidak terlalu dekat secara emosional, tetap memberikan semua kebutuhanku, menganggapku sebagai putrinya. Sedangkan Baskara, meskipun ia selalu menjaga jarak, tidak benar-benar membuka hatinya untuk menerima adik angkat ini, ia juga tidak pernah menunjukkan kebencian atau melontarkan kata-kata kasar padaku. Aku manusia, bukan tanaman. Tentu saja aku punya perasaan, ikatan yang mendalam dengan keluarga ini. Justru karena ikatan perasaan itulah, 2 tahun yang lalu, ketika orang tua kandungku yang sebenarnya datang untuk menjemputku, aku dengan tegas menolak untuk kembali. Aku masih ingat dengan jelas pemandangan luar biasa yang menggemparkan seluruh Jakarta hari itu. Konvoi supercar yang sangat panjang, puluhan Bentley dan Rolls-Royce seharga miliaran rupiah berbaris berkilo-kilometer untuk menyambutku. Di langit, 3 helikopter pribadi dengan logo keluarga berputar-putar, bersiaga, hanya karena mereka takut kemacetan akan menghabiskan waktuku yang berharga. Gerbang sebuah perkebunan super luas seluas puluhan hektar, yang dibeli tunai, telah terbuka lebar, hanya menungguku masuk dengan koperku. Orang tua kandungku, para taipan yang memegang kekuasaan yang mampu mengguncang dunia, berlinang air mata, memegang tanganku dan menyatakan dengan tegas, puluhan anak perusahaan, grup yang berada di bawah nama mereka, aku boleh memilih mana saja yang kusuka sebagai hadiah pertemuan, termasuk korporasi multinasional terkemuka di Eropa dan Amerika. Selama aku mengangguk, kepemilikan akan segera dialihkan agar aku bisa bermain-main sesukaku. Saat dihadapkan pada kekuasaan dan kekayaan yang begitu mengerikan hingga membuatku sesak napas, seluruh keluarga Wijoyo dan aku sendiri hanya bisa ternganga kaget. Namun, setelah berpikir sejenak, aku akhirnya memilih untuk tetap di keluarga Wijoyo. Aku memohon kepada orang tua kandungku untuk sementara merahasiakan identitas mereka, tidak menonjolkan kekuatan mereka agar tidak mengganggu kehidupan damai saya dengan keluarga angkat saya. Sebagian karena saya merasa kekayaan itu terlalu asing, sebagian besar karena saya benar-benar enggan meninggalkan rumah kecil yang penuh kasih sayang ini. Tapi melihat situasi yang sangat tegang hari ini, sepertinya saya, Anjani Wijoyo, sudah tidak bisa tidak pergi. Kirana masih menatapku dengan tatapan membara penuh kebencian, seolah melihat musuh bebuyutannya. Ia sepertinya ingin melimpahkan semua penderitaan, siksaan, dan pukulan yang ia alami selama belasan tahun, menumpahkannya ke atasku, yang telah beruntung merebut dan menikmati posisi yang seharusnya menjadi miliknya. Orang tua angkatku terjebak di tengah, di satu sisi anak kandung, di sisi lain anak angkat. Mereka bingung dan sedih, tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan masalah ini agar kedua belah pihak tidak terluka. Saat ini, Baskara sedikit mengernyit, ia tiba-tiba angkat bicara, nadanya agak memerintah, seolah-olah ingin melindungiku. Anjani, suasana di rumah sedang kacau, kau kembalilah ke asrama kampus, fokuslah belajar untuk menyelesaikan kuliahmu. Urusan di rumah tidak perlu kau khawatirkan. Sebenarnya, aku adalah mahasiswi tahun ketiga di sebuah universitas ternama. Semester ini, kredit mata kuliahku sudah hampir selesai, pada dasarnya aku sangat bebas, tidak perlu sering ke kampus untuk absen. Ucapan Baskara yang menyuruhku pergi belajar itu jelas-jelas hanya alasan yang canggung. Ia ingin aku untuk sementara menyingkir, menghindari kemarahan dan provokasi Kirana. Saat ini, orang tua angkatku yang mendengar saran putranya, seolah menemukan pegangan, buru-buru mengangguk setuju, mendesakku untuk naik ke kamar dan mengemasi barang-barang pribadiku. Aku mengerti maksud mereka, mengangguk patuh, dan berbalik hendak menaiki tangga. Namun, tindakan mengalahku itu justru seperti menyiram bensin ke dalam api. Kirana melihatku dilindungi oleh semua orang untuk pergi belajar. Ia semakin marah, berteriak histeris. Kuliah? Ha, lucu sekali. Aku dikurung di gunung terpencil, musim dingin yang menusuk tulang membuat wajah, tangan, dan kakiku hancur lebur, membeku. Sedangkan dia, seekor lalat entah dari mana, merebut sarang burung walet dan dibesarkan dengan nyaman oleh kalian, bahkan bisa kuliah di universitas ternama. Ia mendesis setiap kata melalui sela-sela giginya, matanya melotot, seolah ingin memuntahkan api, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Ia menunjuk lurus ke pintu utama, berteriak, kau enyah dari sini. Segera kemasi barang-barangmu dan enyah dari rumahku ini, dan jangan pernah kembali lagi selamanya. Tempat ini tidak menerimamu.
Menghadapi sikap kasar dan pengusiran kejam dari putri kandungnya, orang tua angkatku kembali panik, bergegas menghampirinya untuk menenangkannya. Sedangkan Baskara, ia hanya mengatupkan bibirnya rapat-rapat, memilih untuk diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku lagi. Melihat sikap pasrah mereka di hadapan arogansi Kirana, hatiku benar-benar mulai terbakar amarah. Tapi setelah dipikir-pikir, bagaimanapun juga, ia memang memiliki masa lalu yang sangat menyedihkan, keluarganya direnggut darinya. Sudahlah, aku akan bersabar sedikit, memberi mereka sedikit ruang pribadi, lalu pergi. Lagi pula, drama meminjam nama putri keluarga Wijoyo ini sudah cukup lama aku mainkan. Aku juga harus pergi untuk memberikan posisi ini kepada pemiliknya yang sebenarnya. Aku mengambil napas dalam-dalam, berbalik, membungkuk hormat 90 derajat, mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang telah merawatku. Saya permisi, terima kasih banyak atas kebaikan ayah dan ibu serta perlindungan Kak Baskara selama bertahun-tahun ini. Semoga keluarga kita bersatu kembali dengan bahagia. Orang tua angkatku melihatku membungkuk, wajah mereka menunjukkan kesedihan yang mendalam, air mata berlinang tetapi mereka tidak berani menahanku. Baskara terus mempertahankan kesunyian yang menakutkan, matanya seolah menghindari tatapanku. Aku baru saja selesai berbicara dan hendak menaiki tangga ketika, berhentilah berpura-pura di sana. Dasar anak yatim piatu kotor, compang-camping yang tak diinginkan siapapun. Enyahlah dari pandanganku. Kirana melipat tangannya dan terus melontarkan hinaan pedas. 5 kata anak yatim piatu tak diinginkan itu benar-benar sudah keterlaluan. Itu seperti sebilah pisau yang menusuk langsung ke dasar harga diri dan kebanggaan yang tersembunyi jauh di dalam tulang sumsumku. Aku berhenti, berbalik, tidak tahan lagi dengan penindasan ini sedetik pun. Wajahku dingin, tatapanku setajam pisau, menatap lurus ke arahnya, dan membalas dengan setiap kata yang kutekankan, Kirana, kau sebaiknya gunakan otakmu untuk memahami masalah ini dengan jelas. Penderitaanmu, tragedi penculikanmu, itu sama sekali bukan disebabkan olehku. Musuhmu adalah para pedagang manusia, bukan aku. Jadi, pada dasarnya aku tidak berutang apapun padamu. Berhentilah mengoceh di sana. Dibalas olehku, seorang pengganti rendahan yang berani membuka mulut dan memarahinya langsung. Kirana menjadi sangat marah. Ia menjerit, tak mampu menahan sifat liarnya yang terinfeksi dari hutan, langsung mengayunkan tangannya dan menerjang, hendak menjambak rambutku dan menamparku untuk memberiku pelajaran. Dasar anak yatim piatu tak tahu malu ini, berani-beraninya kau melawanku. Kau merebut sarang burung walet, kau menghisap darah keluargaku, kau merampas semua yang seharusnya menjadi milikku. Hari ini aku harus menghajarmu sampai mati. Ia menjadi gila, wajahnya memerah, berteriak histeris, tapi dengan tubuh kurus dan kurang gizi yang bisa terbang di tiup angin itu, dari mana ia punya kekuatan untuk melawanku? Ia baru saja menerjang, aku hanya sedikit mengelak, lalu dengan santai mendorong bahunya untuk membela diri. Hanya dorongan yang sangat ringan, tetapi Kirana terhuyung, kehilangan keseimbangan, dan, gedebuk, ia jatuh terguling di lantai kayu. Seketika, seperti saklar yang ditekan, ia terbaring di lantai, mulai meronta-ronta, memegangi wajahnya dan menangis tersedu-sedu, meraung-raung seperti pemain opera. Aduh, sakit sekali. Ayah, ibu, kalian tidak menginginkanku lagi. Kalian meninggalkanku. Anak kandung ini dipukuli di rumah sendiri tanpa ada yang menyayangi dan melindungiku lagi. Huhuhu. Pemandangan putri kandung yang kurus dan lemah yang baru saja kembali, didorong jatuh oleh anak angkat dan menangis, itu sangat memukul psikologi penyesalan pasangan Wijoyo, membuat mereka merasa sangat sedih dan patah hati. Mereka tidak peduli siapa yang benar atau salah, bergegas menghampirinya, memeluk dan menenangkannya seolah-olah memeluk barang porselen yang rapuh. Saat ini Baskara berdiri di samping, alisnya berkerut rapat. Ia menatapku dengan tatapan kecewa, nadanya dingin dan menyalahkan. Anjani, apa yang kau lakukan? Kenapa kau mendorongnya? Naiklah ke atas, kemasi barang-barangmu, dan segera pergi dari sini. Nanti aku akan minta sekretaris mentransfer sejumlah uang saku sebagai kompensasi. Setelah mengucapkan kalimat yang berbau pengusiran dengan uang itu, ia dengan tegas berbalik, sama sekali mengabaikanku, tidak menatapku lagi. Orang tua angkatku sedang sibuk memeluk dan mengelus Kirana yang menangis tersedu-sedu.
Mereka juga tidak punya tenaga atau pikiran untuk peduli dengan keberadaan atau perasaanku saat ini. Bagus, sangat bagus. Drama perpisahan berakhir dengan sangat sempurna. Aku tersenyum tipis, melangkah cepat menaiki tangga. Tak sampai 10 menit, aku sudah selesai mengemasi beberapa barang kenangan kecil, memasukkannya ke dalam sebuah koper kecil, lalu melangkah dengan angkuh menuruni tangga, langsung menuju pintu keluar villa. Di belakangku, seluruh keluarga Wijoyo berkumpul di area pintu masuk, mengantarku dengan tatapan yang sangat kompleks, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku melirik sekilas, menangkap detail yang sangat menarik. Tersembunyi dalam pelukan protektif orang tua angkatku, wajah Kirana masih basah oleh air mata, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum yang sangat licik dan penuh kemenangan yang hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Aku tidak repot-repot membongkarnya, hanya melambaikan tangan dengan sopan untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan menarik koperku, berjalan lurus menuju gerbang besar. Tanpa diduga, saat aku baru saja keluar dari gerbang besi kompleks villa, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari belakang. Kirana, orang yang tadinya sakit dan menangis, ternyata diam-diam berlari mengejarku. Ia bahkan menoleh ke belakang dan melambaikan tangan, memberi isyarat kepada keluarganya agar tidak mengikutinya. Aku berhenti, tanganku menggenggam erat gagang koper, alisku berkerut curiga menatapnya. Kirana mendekat, menempelkan wajahnya ke dekatku. Topeng lemah dan menyedihkan tadi seketika dilepas. Ia menyeringai, nadanya berubah 180 derajat, sangat licik dan sombong. Bagaimana? Kakak angkat, aktingku tadi keren, kan? Aku tidak menyangka bisa dengan mudah dan cepat menyingkirkan pengganggu sepertimu. Aku kira aku harus bersusah payah, menahan diri untuk memainkan peran korban penindasan beberapa hari lagi. Apa? Mendengar pengakuan belak-belakan itu, aku tertegun selama beberapa detik sebelum menyadari masalahnya. Ternyata seluruh adegan menangis, perkelahian, dan drama tadi hanyalah sandiwaranya, sengaja ia rancang untuk menjebakku, menggunakan air mata untuk memanipulasi psikologi, memaksa keluarga Wijoyo untuk dengan tegas mengusirku. Hebat! Aku benar-benar telah ditipunya habis-habisan. Hebat! Aktris Oscar pun harus memanggil musuhu. Aku mengangguk pelan, hanya bisa mengucapkan dua kata kekaguman atas kemampuannya mengubah wajah. Haha, terlalu memuji. Kirana terkikik, wajahnya penuh dengan kebanggaan dan kekejaman seorang penyintas. Selama belasan tahun hidup bersembunyi di sudut terpencil yang penuh penderitaan itu, aku sudah merasakan segala macam pukulan dan trik paling kejam dari manusia. Jika aku tidak belajar sedikit, tidak melatih diriku dengan sedikit tipu muslihat, kau pikir bagaimana aku bisa menjaga nyawa anjing ini untuk bertahan hidup dan merangkak kembali ke rumah ini? Ia berbisik di telingaku, dengan bangga memamerkan prestasi terbesarnya. Aku ceritakan sebuah rahasia, ya? Untuk bisa kabur, aku secara pribadi menggunakan trik kecantikan, mengadu domba, dan berhasil memprovokasi pasangan terkutuk yang membeliku itu. Mereka cemburu, menjadi gila, dan saling bunuh dengan pisau di rumah. Haha. Mengingat adegan berdarah itu, aku ingin tertawa sampai perutku sakit. Mendengar masa lalunya yang kelam dan berdarah, aku sedikit bergidik, tetapi di luar aku tetap tenang. Aku mengangkat bahu, dengan acuh tak acuh menasihatinya, hebat sekali. Tapi sekarang kau sudah kembali ke kalangan atas. Hidup di sini nanti tidak perlu lagi menggunakan trik-trik kotor dan pembunuhan itu. Semoga kau bahagia seumur hidup dengan keluarga barumu. Maksudku keluarga lamamu. Mendengar ucapan selamatku, Kirana menyeringai, senyum yang sangat menakutkan. Bibirnya yang pecah-pecah dan berdarah tertarik ke atas, memperlihatkan deretan gigi putih yang sangat menakutkan di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Tenang saja, aku pasti akan bahagia. Sedangkan kau, kakak angkat, meskipun aku berhasil menendangmu keluar, aku tahu di hati ayah, ibu, dan kakak laki-laki itu, mereka masih menyimpan sedikit sisa perasaan padamu. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin, membawa ancaman peringatan yang berdarah. Jadi, aku sengaja mengejarmu sampai ke sini untuk memberimu peringatan terakhir. Jika mulai sekarang kau masih berani berhayal atau diam-diam menghubungi siapapun di keluargaku, maka lihat saja. Aku akan menunjukkan padamu definisi kekejaman yang sebenarnya yang aku pelajari dari para pedagang manusia. Betapa mengerikannya itu. Menghadapi ancaman berbau preman dari orang gila, aku sama sekali tidak takut,
juga tidak mau membuang-buang ludah untuk bicara lebih banyak. Di belakangku ada kerajaan Taipan terkuat di dunia yang mendukungku. Trik-trik murahanmu itu, apa pantas membuatku takut? Aku dengan tegas berbalik, menarik koper dan melangkah lurus ke dalam kegelapan malam, meninggalkannya di sana untuk menikmati kemenangan ilusinya sendiri. Berdiri di depan kompleks villa, aku sejenak merasa bingung. Kemudian aku mengeluarkan ponselku dan menelepon Paman Wang di daftar kontakku. Dia adalah kepala pelayan lama orang tua kandungku. Aku menekan tombol panggil. Dering di seberang sana belum sampai 2 kali, sudah langsung diangkat. Nona, apa ini benar-benar Anda yang menelepon orang tua ini? Suara Paman Wang terdengar melalui speaker ponsel, bergetar karena emosi hingga suaranya pecah. Anda sudah sadar? Akhirnya bersedia kembali, mengakui leluhur, kembali ke rumah ini? Iya. Aku menunduk, menghela napas panjang dengan pasrah, memijat pelipisku yang berdenyut. Paman Wang, saya juga tidak tahu harus kemana lagi. Mendengar itu, Paman Wang langsung panik, tetapi juga sangat gembira. Nona, jangan takut. Di mana Anda sekarang? Masih di depan gerbang kompleks Villa Cendana milik keluarga Wijoyo, kan? Tetap di sana, jangan kemana-mana. Orang tua ini, saya akan segera menjemput Anda dengan mobil. Baik, saya tunggu, Paman. Aku menutup telepon, menarik kerah jaketku lebih tinggi untuk menahan angin, diam-diam bersembunyi di sudut terpencil di bawah pohon beringin besar di depan gerbang kompleks villa, menunggu dengan sabar. Dan kurang dari setengah jam kemudian, suara deru mesin bertenaga besar yang membelah angin dari kejauhan di jalan tol tiba-tiba terdengar bergemuruh. Aku mengangkat kepala dan seketika terpana, membatu di tempat oleh pemandangan spektakuler dan gila yang terjadi di hadapanku. Dari tikungan menuju kompleks Villa Cendana, konvoi mobil hitam mengkilap yang terdiri dari belasan supercar Bentley Mulsanne lapis baja dengan plat nomor VIP 4 dan 5 digit perlahan merayap seperti naga hitam raksasa yang perkasa. Pemandangan pamer kekuatan yang berbau uang dan kekuasaan itu begitu menggemparkan, hingga membuat para satpam yang sedang berjaga malam di pos gerbang kompleks villa pun ketakutan. Mereka ternganga, menggosok mata beberapa kali, lalu bergegas keluar ke jalan, berlomba-lomba mengeluarkan ponsel untuk merekam dan memotret, seolah-olah sedang menyambut kepala negara. Melihat konvoi megah yang berhenti tepat di hadapanku, aku merasa kulit kepalaku kesemutan, pipiku memanas karena sedikit malu. Perhatian ini benar-benar terlalu berlebihan. Aku buru-buru mengangkat satu tangan untuk menutupi separuh wajahku agar tidak tertangkap kamera satpam, kalau besok sampai masuk halaman depan koran, bisa gawat. Dari Bentley terdepan, seorang pria tua mengenakan setelan tuxedo kepala pelayan hitam yang sangat rapi, rambutnya beruban tetapi posturnya masih sangat sigap, buru-buru turun. Ia berlari tergopoh-gopoh ke arahku. Wajah tuanya yang penuh kerutan kini tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ia membungkuk hormat 90 derajat. Nona, selamat datang kembali ke rumah. Aku buru-buru membantunya berdiri, setengah menangis setengah tertawa, mengeluh dengan suara pelan. Paman Wang, apa yang Paman lakukan? Kenapa mengerahkan begitu banyak supercar seperti ini? Terlalu pamer. Aku malu sekali. Paman Wang mendengar omelanku, ia mengangkat kepala, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat polos, bahkan ada sedikit penyesalan. Ia berdecak dan menjawab, banyak? Oh, Nona, Anda tidak tahu. Karena Anda menelepon mendadak, waktunya terlalu mepet, jadi orang tua ini hanya bisa mengerahkan mobil-mobil dari garasi terdekat untuk menjemput Anda. Sungguh, formasi seadanya ini sama sekali tidak sepadan dengan status mulia Anda, Nona. Mohon maafkan kelalaian saya. Aku benar-benar kalah oleh standar seadanya kaum super kaya ini. Belasan Bentley seharga miliaran masih dianggap tidak sepadan. Tak ingin terus menjadi tontonan seperti monyet di kebun binatang, aku buru-buru mendesak, sudah, ayo kita cepat naik mobil, Paman. Aku segera menaiki mobil tengah yang paling luas dan mewah. Konvoi panjang itu berbalik, menderu mesin, dan melesat meninggalkan kompleks Villa Cendana yang miskin, melaju lurus menuju sebuah kompleks perkebunan pribadi super tertutup yang tersembunyi di daerah pinggiran kota termahal. Duduk di kursi kulit berlapis bulu domba yang empuk, Paman Wang duduk di kursi penumpang depan, menoleh ke belakang dengan semangat yang tak tertahankan, melaporkan situasi. Nona,
Saat ini Tuan dan Nyonya sedang sibuk menghadiri konferensi tingkat tinggi untuk membahas urusan bisnis yang sangat penting di Eropa. Tapi begitu menerima telepon dari saya yang memberitahukan bahwa Anda sudah bersedia pulang, Tuan dan Nyonya sangat gembira hingga menangis. Mereka segera memerintahkan untuk membatalkan semua jadwal berikutnya, mengatakan akan berusaha menyelesaikan perjalanan secepat mungkin dan terbang langsung ke Jakarta dengan jet pribadi untuk bertemu Anda. Paman Wang berlinang air mata, sambil tersenyum ia menyeka sudut matanya, dengan haru mengenang masa lalu. Nona tahu tidak? Dulu, saat Anda masih bayi merah sebesar permen, orang tua ini pernah mendapat kehormatan menggendong dan menidurkan Anda. Sekarang melihat Anda selamat, tumbuh cantik, cerdas, dan bersedia kembali ke rumah ini, orang tua ini benar-benar terharu hingga ingin menangis. Ia menggosok-gosok kedua tangannya yang penuh bintik-bintik penuaan, matanya berbinar dengan perhitungan ambisius seorang kepala pelayan keluarga besar. Nona telah resmi kembali. Ini adalah peristiwa besar yang paling menggemparkan bagi keluarga. Kita harus segera merencanakan, mengadakan pesta penyambutan yang benar-benar megah dan mewah. Harus mengirim undangan kepada semua Taipan, tokoh paling berpengaruh di kalangan elit finansial untuk hadir dan secara resmi memperkenalkan, mengumumkan identitas Anda kepada seluruh dunia. Paman Wang, saat berbicara, sepertinya teringat sesuatu, ia menepuk pahanya. Benar juga. Meskipun keluarga Wijoyo itu hanyalah keluarga bisnis kecil-kecilan, kekayaan mereka tidak seberapa, sama sekali tidak selevel dengan kita. Tapi bagaimanapun juga, sedikit banyak mereka telah berjasa, telah merawat dan membesarkan Anda selama belasan tahun. Di pesta itu, kita juga harus berbaik hati mengirimi mereka undangan agar tahu rasanya kemewahan. Kudengar di rumah itu kau juga punya seorang kakak angkat bernama Baskara Wijoyo, benar, Nona? Mendengar nama Baskara, sebersit perasaan rumit melintas di hatiku, tetapi aku tetap mengangguk mengiyakan. Iya, benar, Paman. Paman Wang melanjutkan, matanya menyelidik. Lalu, bagaimana perlakuan pemuda Baskara itu padamu selama ini? Baik. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh jaringan intelijen kita, sepertinya dia seorang pecandu kerja, sangat jarang di rumah. Aku teringat wajah dingin Baskara, yang selalu menjaga jarak tetapi tidak pernah mempersulitku. Sejujurnya, aku menilai dia tidak terlalu buruk. Dia hanya sedikit dingin dan pendiam secara alami, tidak ada niat jahat padaku. Mendengar penilaian saya, Paman Wang mengangguk puas, melambaikan tangannya dengan sangat berwibawa, membuat keputusan atas nama keluarga. Kalau begitu, bagus. Beberapa proyek pengembangan kota baru super besar di kawasan Kemang yang akan dilelang oleh grup kita? Langsung saja telepon dan tunjuk pemuda Baskara itu untuk menandatangani kontrak kerjasama dan berbagi keuntungan. Anggap saja keluarga kita membantunya sedikit. Memberinya sepotong kue lezat agar dia bisa dengan mudah mengantongi beberapa triliun rupiah sebagai pembayaran lunas atas jasa membesarkan nona kita selama ini. Aku duduk mendengarkan dengan sudut bibir yang berkedut tak henti-hentinya. Gaya bicara dan kesombongan Paman Wang ini benar-benar terlalu besar, di luar imajinasiku. Beberapa triliun rupiah di mata dan mulutnya terdengar begitu ringan, begitu murah, seolah-olah hanya angka kecil yang diberikan sebagai sedekah. Benar-benar dunia super kaya, pola pikirnya benar-benar berbeda. Konvoi mobil melaju mulus ke dalam kompleks perkebunan pribadi super. Begitu turun dari mobil, yang menyambutku adalah pemandangan dua barisan pelayan, tukang kebun, dan penjaga keamanan beruniform rapi, berdiri tegak di sepanjang jalan berkarpet merah dari gerbang hingga pintu utama villa. Mereka serempak membungkuk, meneriakkan slogan sambutan yang meriah dan megah, seolah menyambut kedatangan seorang ratu. Aku mengangkat pandangan ke arah bangunan utama yang megah, dibangun dengan arsitektur Renaissance yang megah, mewah, dan indah, seperti sebuah kastil, sebuah istana kerajaan Eropa. Aku benar-benar terpana, terpesona hingga lupa bernapas. Di tempat mahal seperti Jakarta ini, di mana setiap jengkal tanah berharga emas, bahkan dengan segunung uang tunai pun belum tentu bisa membeli properti sebesar dan seunik ini. Namun, ayah kandung yang belum pernah kutemui itu, diam-diam telah mempersiapkan semua kemewahan ini sejak lama, hanya untuk menungguku melangkah masuk. Paman Wang mengantarku ke ruang tamu. Ia mengeluarkan sebuah tas kulit buaya kecil dari saku jasnya, menyerahkannya dengan kedua tangan, dan berkata dengan hormat, "Nona,
Ini beberapa perlengkapan dasar yang Tuan dan Nyonya pesan untuk saya siapkan terlebih dahulu untuk Anda. Aku dengan penasaran membuka tas kulit kecil itu dan langsung terpesona oleh isinya. Tergeletak di dalam tas adalah kartu hitam bergengsi dari Bank Swiss tanpa batas, 7 kunci pintar untuk 7 supercar edisi terbatas dari berbagai merek mulai dari Ferrari, Lamborghini, hingga Bugatti. Dan yang paling menyilaukan adalah kartu identitas VIP bertatahkan berlian dari Wijaya Group, konglomerat multinasional raksasa yang mendominasi perekonomian kota ini, agar aku bisa bebas keluar masuk untuk memeriksa dan memberi arahan kapanpun aku mau. Dengan kepala yang kelebihan beban oleh kekayaan, aku lelah dan lesu, memilih secara acak sebuah kamar tidur di lantai 2 untuk beristirahat. Baru saja memejamkan mata, ponsel di nakas tiba-tiba bergetar hebat. Panggilan masuk dari Dara, sahabat sekamarku di asrama universitas. Begitu aku mengangkatnya, suara melengking Dara yang penuh kepanikan meledak di telingaku. "Halo, Anjani, kau kenapa? Kau benar-benar sudah diusir dari rumah? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah biasanya kau selalu menjadi putri keluarga Wijoyo yang menghamburkan uang seperti sampah?" Aku terkejut dan langsung bangkit dari tempat tidur, mengerutkan kening dan bertanya, "Hah? Siapa yang menyebarkan gosip murahan itu? Bagaimana kau tahu?" Dara di seberang sana dengan panik menceritakan kejadiannya. "Bukan gosip murahan. Tadi sore tiba-tiba ada seorang gadis aneh, guru wali kelas dengan ramah membawanya langsung ke grup chat kelas kita. Begitu masuk grup, dia dengan lantang mengaku sebagai putri kandung, adikmu, dan dia juga mengumumkan bahwa Senin depan dia akan mengadakan pesta ulang tahun yang sangat megah dan mengirimkan undangan kepada semua mahasiswa di kelas, teman-teman kita." Dara merendahkan suaranya dengan nada kesal. Tidak hanya itu, si brengsek itu saat berbicara dengan semua orang, dia terus-menerus melontarkan sindiran, meremehkan fakta bahwa kau sebenarnya hanya anak angkat, barang palsu, dan sudah ditendang keluar dari keluarga Wijoyo tanpa sepeser pun. Dia ingin mencemarkan nama baikmu. Mendengar cerita Dara, api amarah di dadaku seketika berkobar, membakar habis sisa kesabaranku. Kirana, si gila ini, apa dia skizofrenia? Saraf malunya sudah putus? Jelas-jelas aku sudah sangat berbaik hati, sudah menyerahkan posisi, dengan patuh membawa koper dan meninggalkan rumah Wijoyonya. Kenapa? Kenapa dia masih bersikeras? Masih licik mengulurkan tangan kotornya? Berani menyentuh dan mengacaukan kehidupan universitasku dan hubungan pertemananku? Tak tahan lagi sedetik pun, aku langsung menutup telepon Dara, menekan nomor Baskara. Telepon berdering beberapa kali sebelum ia mengangkatnya. Suara Baskara masih dingin dan terdengar lelah. "Halo, ada apa kau menelepon?" "Berikan teleponnya pada Kirana." Aku tidak berbasa-basi, menekankan setiap kata melalui sela-sela gigiku, suaraku dingin dan penuh ancaman. Di seberang sana hening sejenak, terdengar suara gemerisik. Sesaat kemudian, suara melengking yang penuh kemenangan dan kepura-puraan dari Kirana terdengar. Sepertinya ia sengaja membawa telepon ke sudut sepi di rumah untuk berbicara denganku secara pribadi. "Halo, oh, Kak Anjani, sudah selarut ini? Kakak menelepon ada urusan apa ya?" "Kirana, kau gila? Kau masuk ke grup kelasku? Apa yang mau kau lakukan?" Aku tidak menahan diri, langsung membentaknya. Mendengar amarahku, ia bukannya takut malah tertawa terbahak-bahak. Nadanya langsung berubah, menjadi sangat licik, menyindir, dan penuh provokasi. "Hihi, Kak Anjani, jangan marah dong. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin masuk, ingin merasakan bagaimana rasanya kehidupan gemerlap seorang mahasiswi universitas ternama yang pernah kakak jalani. Kakak harus ingat, seharusnya semua hal baik itu, dari pakaian, uang, hingga beasiswa, universitas ternama itu, seharusnya menjadi milikku." Ia terkikik di telepon, tetapi suara melengking itu seketika berubah menjadi nada yang sangat dingin dan jahat yang membuat orang bergidik. Kakak tidak sebodoh itu kan? Membayangkan bahwa hanya dengan membawa koper butut itu pergi, aku akan dengan mudah memaafkan dan melupakan semuanya? Kakak dengan enaknya duduk manis menikmati semua yang seharusnya menjadi milikku. Lalu sekarang setelah terbongkar, kakak pergi begitu saja, selesai urusan, lunas utang, mimpi saja. Aku diam menggigit bibir, mendengar napasnya yang berat dan terengah-engah penuh kebencian dan iri hati di seberang sana. Tidak, sama sekali tidak akan semudah itu,
Ia berteriak melengking. Kasih sayang buta orang tuaku, perlindungan dan manjanya kakakku, dan bahkan teman-teman baik, hubungan berkualitas yang mengelilingi kakak. Aku akan merebut semuanya, aku akan menghancurkan semuanya, tidak akan menyisakan apapun untukmu. Delusi dan kelicikan Kirana benar-benar sudah di luar batas toleransi manusia normal. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Dengan kesal membentaknya. Sialan, apa seluruh keluargamu gila? Atau karena terlalu lama hidup di hutan, psikologimu jadi bengkok dan mesum seperti ini? Ada batasnya? Tahu, haha, aku tidak sakit. Kirana menjerit tertawa seperti orang gila. Aku hanya sangat marah, kau tahu tidak? Tadi saja, aku diam-diam melihat orang tuaku harus bersembunyi di kamar tidur, menutup pintu rapat-rapat untuk diam-diam menangis karena merindukanmu. Si kakak berwajah dingin itu bersikeras memeluk ponselnya. Mati-matian tidak mau menghapus nomor kontakmu. Bahkan si pembantu tua bodoh di rumah, tadi saat membersihkan meja makan masih bergumam, bertanya padaku kapan Nona Anjani akan pulang untuk makan malam. Ia menggeretakkan giginya, setiap kata yang keluar seperti racun yang disemprotkan melalui telepon. Kau bilang, apa kau mengerti perasaan terhina, kebencian yang mendalam saat dirimu sendiri direbut posisinya, direbut kasih sayang keluarga kandungmu oleh seorang penipu? Betapa sakitnya itu? Kau telah merebut seluruh masa mudaku, merebut keluargaku. Seumur hidup ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sudah kukatakan, sudah kujelaskan padamu sampai mulutku berbusa. Penderitaan, tragedi yang kau alami di masa lalu, itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku marah dan sesak, berteriak membantah pola pikir menyalahkannya yang buta. Tadi sore, aku masih menyimpan sedikit simpati, kasihan pada masa-masa sulit yang ia lalui di tangan para pedagang manusia. Tapi sekarang, sikap gilanya, pola pikirnya yang bengkok, dan kebiasaannya menggigit sembarangan, itu seperti badai yang menyapu bersih sisa belas kasihan terakhir dalam diriku. Kirana mendengar bantahanku, ia hanya tertawa dingin 2 kali, mendengus penuh penghinaan. Setelah beberapa saat, sepertinya ia baru berhasil menenangkan diri sedikit, lalu mulai lagi dengan nada santai seolah-olah ia yang berkuasa untuk memberi perintah. Sudah, mulutku lelah, tidak mau buang-buang ludah lagi denganmu. Ingat baik-baik perkataanku, Senin depan datanglah ke pesta ulang tahunku tepat waktu. Hari itu aku pasti akan bertransformasi, menjadi bintang paling bersinar, paling mempesona di pesta. Dan bunga yang indah, bagaimana bisa sempurna tanpa tumpukan kotoran? Seekor kutu tak berarti sepertimu sebagai latar belakang? Ia tertawa penuh kemenangan, melontarkan hinaan, akhirnya berusaha menginjak-injak harga diriku. Hampir lupa memberitahumu kabar gembira. Tadi aku sudah menggunakan statusku sebagai anak kandung, menangis merengek meminta ayahku untuk segera menelepon bank, membekukan semua kartu kreditmu, kartu tambahan atas namamu. Mulai sekarang, parasit yatim piatu sepertimu jangan harap bisa menggerogoti, menghabiskan setengah sen pun dari keluarga Wijoyo ini. Jadi, di pesta ulang tahun itu, kau sendirian, miskin melarat, tidak perlu repot-repot membeli kado mahal. Kau datang saja dengan tubuh ringkihmu, dengan badan kosongmu, itu sudah cukup membuatku senang, haha. Setelah selesai, ia dengan tegas menutup telepon. Melihat layar ponsel yang gelap, aku marah hingga tertawa. Kirana sombong, ia ingin menggunakan jurus memutus sumber keuangan untuk menjebakku ke jalan buntu, mati kelaparan di jalan, sekaligus ingin meminjam pesta itu untuk secara terbuka menghina, menginjak-injakku di depan semua orang. Dalam benak gilanya, ia sedang menulis dan menyutradarai sendiri, mengubahku menjadi seorang pengemis, seekor anjing kudisan yang baru saja diusir dari rumah, begitu menyedihkan hingga bahkan tidak punya uang untuk membeli kado ulang tahun. Menjadikanku bahan tertawaan, badut konyol untuk menghibur teman-teman universitasku, sangat baik. Ia sudah berani menyentuh, mengulurkan tangan ke lingkaran pertemanan universitasku, ingin menjadikanku batu loncatan, maka aku, Anjani Wijoyo, sama sekali tidak bisa duduk dia membiarkannya berbuat sesuka hati. Suka mengadakan pesta, suka pamer, suka menjadi pemeran utama paling menonjol di pesta, kan? Baiklah, kalau begitu Senin ini aku akan menyiapkan kado yang benar-benar istimewa dan datang dengan wajah ini. Aku ingin lihat, malam itu siapa yang sebenarnya harus memakai topeng. Begitu masuk ke kamar tidur mewah, aku langsung mengangkat gagang telepon internal, menelepon ke bawah mencari kepala pelayan perkebunan.
Seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, berpakaian rapi, memancarkan aura yang sangat terpelajar, cekatan, dan sopan. "Bibi, tolong siapkan gaun malam dan sepatu hak tinggi untuk hari Senin nanti, saya harus menghadiri sebuah pesta ulang tahun." Aku memberikan permintaan yang sangat sederhana. "Saya mengerti, Nona. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera memanggil seseorang untuk mengukur dan menata pakaian Anda sekarang juga." Kepala pelayan membungkuk menerima perintah dengan sikap yang sangat profesional dan cepat. Setelah ia pergi, aku duduk di sofa beludru di kamar, menggulir ponsel sambil menunggu. Aku menunggu dan menunggu, hampir 1 jam, tetapi ia belum juga kembali atau membawa gaun. Aku mulai sedikit tidak sabar, dalam hati mengomel, "Astaga, apa yang begitu lama? Hanya mengambil gaun saja kok lama sekali?" Namun, pikiran menyalahkan itu seketika hancur berkeping-keping. Dari halaman luas di luar, suara mesin mobil yang halus terdengar beruntun. Melalui jendela, aku melihat beberapa mobil MPV mewah berukuran besar berbaris memasuki halaman. Beberapa menit kemudian, pintu kamarku terbuka. Kepala pelayan masuk dengan hormat, dan di belakangnya ada rombongan besar yang berbaris, terdiri dari belasan anggota. Masing-masing dari mereka berpakaian sangat modis, trendy, memancarkan aura para elit di industri mode. Di tangan, di bahu mereka membawa berbagai macam koper rias raksasa, kotak-kotak besar dan kecil berisi perhiasan, dan gantungan baju yang tertutup rapat. Aku terbelalak, langsung bangkit. "Apa-apaan ini?" Kepala pelayan tersenyum bangga, melangkah ke samping untuk memperkenalkan, "Nona, ini adalah para ahli terkemuka, nomor 1 di bidang kecantikan saat ini. Mereka menerima perintah dan segera membatalkan semua jadwal lain untuk terbang ke sini, hanya untuk melayani Anda seorang diri di pesta mendatang." Aku dengan bingung menunjuk ke kerumunan itu, bertanya dengan bodoh, "Ahli elit apa?" Kepala pelayan mulai membacakan riwayat hidup mereka dengan lancar, seolah-olah membacakan daftar nominasi Oscar. "Ya, nyonya di sebelah kiri ini adalah seorang perancang busana yang telah belajar bertahun-tahun di ibu kota mode Eropa dan Amerika. Dia adalah orang yang biasa menata, melayani gaya para supermodel internasional papan atas untuk karpet merah Met Gala. Sedangkan kelompok 3 orang di tengah itu adalah para penata rias terkemuka yang sangat dipercaya oleh kalangan istri Taipan dan harus dipesan berbulan-bulan sebelumnya. Dan terakhir, 2 pria yang sangat bergaya di belakang itu adalah para penata rambut paling terkenal yang sering dicari oleh para bintang film papan atas." Aku mendengarkan dengan mulut ternganga, kedua mataku terbelalak kaget seperti siput. "Astaga, Tuhan, aku hanya meminta 1 gaun dan sepasang sepatu. Apa perlu seheboh ini? Mengerahkan seluruh tim seperti persiapan untuk karpet merah Oscar. Kemewahan dan pemborosan uang seperti ini, apakah ini kehidupan nyata seorang putri konglomerat yang sering digambarkan dalam novel?" Meskipun hatiku merasa sangat terpesona dan sedikit tidak terbiasa dengan pelayanan berlebihan ini, tetapi melihat belasan orang yang berbaris dengan hormat menunggu perintahku, aku juga tidak tega mengusir mereka dengan dingin. Aku berdeham, berusaha terlihat tenang. "Ah, ya, baiklah. Kalau begitu, para ahli, silakan beri saran, ukur, dan tata busana untukku. Kriteriaku adalah sederhana dan elegan saja." Sederhana, konsep sederhana kaum super kaya benar-benar berbeda dari orang biasa. Dan begitulah, selama 2 jam berikutnya, aku resmi menjadi boneka hidup. Aku dikelilingi oleh belasan orang itu, diputar seperti gasing. Ada yang mengukur pinggangku, ada yang mencoba perhiasan di leherku, ada yang merias wajahku, ada yang menata rambutku. Setelah berjuang keras dan berkeringat, akhirnya mereka memutuskan, menyajikan 3 pilihan gaya yang paling sempurna dan glamor untuk kupilih. Ketika aku berdiri, melangkah ke depan cermin besar, aku nyaris tidak mengenali orang di cermin itu adalah diriku sendiri. Sangat cantik, cantik hingga tingkat yang magis, tajam, dan berkuasa, kulit porselen, kontur wajah yang disempurnakan. Aku berani bertaruh, bahkan dengan 100 aplikasi filter kecantikan terbaik di ponsel pun tidak akan bisa membuatku terlihat begitu berkilau, gemerlap, dan berkelas seperti ini, terlalu luar biasa. Ambil ketiga set ini, kemas dengan rapi untukku. Aku tidak ragu-ragu, menggesek kartu dengan tegas, membuat keputusan dengan cepat seperti membeli sayur di pasar. Selama beberapa hari berikutnya,
Sambil menunggu aksesoris pesanan khusus tiba, aku cukup santai, berbaring di sofa, sambil makan anggur dan seringkali mengeluarkan ponsel untuk mengobrol dengan Dara. Sahabatku, Dara, di sekolah saat ini berperan seperti kamera berjalan, seorang wartawan tetap yang terus melaporkan setiap langkah Kirana yang sedang membuat onar di grup kelas universitas untukku. Anjani, aku serius, adik angkatmu itu benar-benar jago akting teh hijau. Level dewa. Dara mengirimkan serangkaian pesan suara, nadanya sangat menghina. Dia baru beberapa hari di grup, tapi sekarang dia perlahan-lahan menjadi adik nasional, Dewi paling dicari di grup kelas kita. Kau tahu apa yang dia lakukan? Setiap hari, setiap jam, dia menggunakan uang untuk menampar wajah orang. Setiap kali senggang, dia membagikan amplop merah digital besar di grup chat, membuat para cowok mata duitan dan penjilat di kelas kita. Mata mereka semua bersinar, silau semua. Mereka terus-menerus merayunya, memanggilnya Nona Wijoyo dengan manis. Mendengar cerita Dara, sudut bibirku sedikit terangkat. Aku sudah tahu betul trik-trik pamer kekayaan, menggunakan uang receh untuk membeli hati orang, membeli ketenaran dengan menyebar uang receh ala Kirana. Aku malas sekali untuk angkat bicara atau berkomentar lebih lanjut. Biarkan saja dia menari sesuka hatinya. Sesaat kemudian, ponselku bergetar hebat lagi. Kali ini Dara mengirimkan pesan suara dengan nada panik dan tergesa-gesa. Astaga, Anjani, gawat. Dia, si brengsek Kirana itu, dia baru saja mengirimiku permintaan pertemanan WeChat secara pribadi. Begitu aku terima, dia langsung menanyaiku macam-macam tentang hobi pribadimu. Dia bahkan sengaja menanyaiku apakah kau benar-benar sangat mengidolakan? Fans nomor 1 dari penyanyi pria Bima Sakti. Puncaknya ini nih. Dia baru saja dengan sombongnya menyatakan padaku bahwa bulan depan, dia berencana mengeluarkan uang pribadinya untuk memborong semua tiket VIP baris depan untuk seluruh anggota klub penggemar di kelas kita untuk menonton konser megah Bima Sakti. Bima Sakti. Mendengar nama itu, aku sedikit terkejut. Bima Sakti, dia adalah bintang pria, idola musik papan atas, orang yang paling aku kagumi dan idolakan selama bertahun turut. Dulu saat di rumah keluarga Wijoyo, poster-poster besar, album-album edisi terbatas dengan tanda tangannya aku tempel di keempat dinding kamar tidur lamaku. Jadi, 100% pasti Kirana telah melihat harta karunku itu saat ia pindah. Dan sekarang ia menggunakan kekayaannya, berniat memainkan permainan psikologis, ingin dengan terang-terangan menghamburkan uang untuk merebut, membeli seluruh penggemar, merebut idola musikku juga. Baiklah, kali ini ia salah sasaran. Aku tertawa dingin, jari-jariku menari di atas keyboard, membalas Dara dengan pesan yang sangat berwibawa. Oh, dia kaya, dermawan, mau mentraktir semua orang nonton konser Bima Sakti? Bagus sekali, sangat disambut. Ingat, bilang padanya untuk memasukkan namaku juga dalam daftar tamu VIP itu. Meskipun langit runtuh, meskipun harus berhadapan dengan musuh, tidak ada apapun yang bisa menghalangi hasrat membara untuk menonton idola Bima Sakti tampil. Malam itu, setelah selesai yoga, aku hendak meletakkan handuk di bahu dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan keringat, ketika tiba-tiba Paman Wang dari bawah naik. Ia membawa ekspresi yang sangat misterius, menyelinap seperti sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Ia melambaikan tangan, memanggilku dengan suara pelan, "Nona, Nona, kemarilah sebentar, ada yang ingin saya sampaikan." Aku penasaran, berlari kecil mengikuti Paman Wang keluar ke balkon lantai 2 untuk mencari angin. Paman Wang mengulurkan jari keriputnya, dengan hati-hati menunjuk ke arah jalan aspal mulus di dalam kompleks perkebunan. Di bawah cahaya lampu jalan kuning yang redup, sebuah supercar konvertibel berwarna merah menyala terparkir di sana. Dan bersandar di kap mobil merah menyala itu adalah seorang pria dengan postur yang sangat tinggi dan sempurna. Ia berpakaian sangat modis, mengenakan topi baseball yang menutupi sebagian wajahnya, dan kacamata hitam besar yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Meskipun memakai kacamata hitam di malam hari, aku bisa merasakan dengan jelas tatapan pria itu yang terangkat, menatap lekat ke arah balkon kamarku. Paman Wang, pria yang berpakaian seperti ninja dan menyelinap itu, siapa dia? Aku mengerutkan kening, bertanya dengan penasaran. Mungkinkah perkebunan dengan keamanan seketat ini ada maling? Paman Wang berdeham, canggung, dan buru-buru menjelaskan untuk menghilangkan kecurigaanku.
Takut aku tersinggung. Ah, ya, Nona. Pemuda itu sebenarnya adalah kakak Anda. Dia saat ini berstatus sebagai anak angkat sah dari keluarga Laksana. Takut aku akan mengembangkan perasaan penolakan dan iri hati terhadap anak angkat, seperti dalam drama-drama klise. Paman Wang buru-buru menambahkan latar belakang. Nona, jangan marah atau salah paham dengan Tuan dan Nyonya. Sebenarnya, pemuda ini adalah putra kandung dari seorang rekan lama Tuan yang pernah berjuang hidup dan mati bersamanya. Sayangnya, orang tuanya meninggal lebih awal, jadi sejak kecil ia dipercayakan kepada keluarga Laksana untuk dirawat sebagai balas budi. Sama sekali tidak ada niat untuk merebut warisan darimu. Mendengar penjelasan hati-hati Paman Wang, aku tertawa kecil, mengangkat bahu, menunjukkan bahwa aku sama sekali tidak peduli. Iri, tidak ada yang perlu diirikan. Lagi pula, sekarang aku sendiri sudah berganti nama, di-upgrade menjadi nama baru yang super keren dan berkuasa, Anjani Laksana. Mendengar nama Laksana ini, terdengar gagah dan perkasa juga, kan? Namun, sambil tertawa, aku menyipitkan mata, mencondongkan tubuh sedikit ke balkon untuk mencoba melihat lebih jelas postur, bahu lebar, dan gaya berpakaian yang sangat familiar dari pria di bawah lampu jalan itu. Semakin kulihat, semakin terasa aneh. Tiba-tiba, seberkas petir menyambar otakku. Aku terlonjak, mataku terbelalak seperti melihat hantu, dan berteriak. Astaga! Bima! Bima Sakti! Jangan bilang padaku, bintang pria, idola musik papan atas yang sedang kugilai itu, dia ternyata adalah kakak angkatku. Melihat reaksiku yang bersemangat dan antusias, bukan penolakan atau kebencian terhadap anak angkat, Paman Wang saat ini baru bisa bernapas lega seolah-olah beban ribuan kilogram telah terangkat. Ia tersenyum ramah, mengangguk membenarkan fakta yang mengejutkan itu. Ya, benar, itu Tuan Bima. Dia benar-benar ingin bertemu denganmu, tapi karena takut canggung dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi, membuka pembicaraan dengan adik perempuan yang baru saja kembali, jadi dia diam-diam memarkir mobil di bawah sana, lalu mengirim pesan padaku untuk naik ke sini menanyakan pendapatmu terlebih dahulu. Paman Wang dengan gembira menyarankan, jika Nona tidak keberatan, dengan senang hati setuju, maka tunggu beberapa hari lagi saat Tuan dan Nyonya resmi terbang dari Eropa kembali ke rumah, Tuan Bima akan dengan sopan masuk, secara resmi memperkenalkan diri, menyapa adik perempuannya yang berharga ini. Tak perlu dikatakan lagi, malam itu aku tidak bisa tidur karena terlalu bahagia. Idola ternyata adalah kakakku, apalagi yang lebih indah, dan waktu berlalu, sekejap mata, hari Senin yang menentukan, hari diadakannya pesta ulang tahun Kirana yang penuh drama, akhirnya tiba. Pagi-pagi sekali, Kirana sepertinya tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk menginjak-injakku. Ia sengaja meminjam ponsel Baskara, meneleponku dengan nada yang sangat manis, dibuat-buat hingga memuakkan. Halo, kakak Anjani tersayang, pagi ini cerah sekali, kakak sudah siap-siap berangkat belum? Apa kakak perlu aku kirim mobil untuk menjemput? Kakak sudah 2 hari berkeliaran. Apa masih ingat jalan pulang ke rumah ini? Semua orang, dan terutama aku, sangat menantikan kakak membawa koper pulang, ya? Mendengar nada menyindir yang menusuk itu, aku sudah tahu betul skenario kejam apa yang sedang ia rencanakan di benak gelapnya. Pesta ulang tahun hari ini baginya bukan sekadar acara makan-makan dan potong kue, melainkan sebuah upacara penobatan, sebuah deklarasi kedaulatan wilayah, penegasan posisinya sebagai putri sejati keluarga Wijoyo. Dan pada saat yang sama, itu juga adalah panggung paling sempurna yang telah ia persiapkan dengan susah payah untuk tujuan mencemarkan nama baik, menginjak-injak harga diri dan martabatku di hadapan semua teman-teman, mahasiswa sekelas di universitas. Aku, sambil duduk dirias oleh penata rias, dengan acuh tak acuh menjawab telepon, sedang bersiap-siap. Bagaimana dengan teman-teman kuliahku? Apa mereka sudah berkumpul semua di rumahmu? Kirana terkikik penuh kemenangan, memamerkan hasil buruannya. Tentu saja sudah datang semua, tidak kurang satu pun, Kak. Oh, semuanya pemuda-pemudi tampan dan cantik, pakaian sutra, suasana di sini saat ini sangat meriah, penuh semangat muda. Cekekeke, kasihan sekali kakak. Karena mulai sekarang, dengan status rendahan itu, kakak tidak akan pernah lagi punya kesempatan, punya hak untuk menikmati masa muda yang berkelas ini bersama mereka kan? Setelah selesai, ia tertawa terbahak-bahak sangat melengking.
Aku bahkan tidak mau membuang-buang ludah untuk berdebat dengan orang gila yang sebentar lagi akan dieksekusi. Aku dengan dingin menekan tombol, langsung mematikan telepon di hadapannya. Setelah lebih dari 3 jam disiksa oleh tim ahli, setiap helai rambut, setiap kontur wajah dirawat dengan cermat, ketika mengenakan gaun malam berkilauan berlian dan sepatu hak tinggi kristal transparan, aku saat ini, melihat ke cermin, tampak seperti seorang putri kerajaan yang sangat angkuh, glamor, dan berkuasa, yang baru saja keluar dari dongeng. Aku menjinjing tas Hermes Birkin 2 miliar rupiah dengan anggun dan melangkah menuruni tangga. Kepala pelayan sudah menunggu di depan pintu utama. Melihatku turun, ia sedikit membungkuk, matanya tak bisa menyembunyikan kekaguman akan kecantikanku, dengan sangat sopan bertanya, "Nona, hari ini untuk pergi ke pesta, mobil supermana dari koleksi yang ingin Anda kendarai sendiri?" Aku sedikit merapikan rambutku, tersenyum tipis, dan memberikan pilihan yang sangat menyilaukan. "Ambilkan, aku Lamborghini." "Baik, Nona." Kurang dari 5 menit kemudian, pintu garasi mobil raksasa di perkebunan terbuka. Sebuah supercar Lamborghini Aventador berwarna kuning lemon yang cerah dan mengkilap, dengan deru mesin V12 yang memekakan telinga dan penuh kekuatan, perlahan merayap keluar dan berhenti tepat di hadapanku. Desain pintu gunting yang terbuka ke atas terlihat begitu keren, angkuh, dan mendominasi hingga tak ada kata yang bisa menggambarkannya. Aku baru saja melangkahkan kaki panjangku ke dalam mobil, duduk di kursi pengemudi, ketika Paman Wang dari dalam rumah berlari tergopoh-gopoh. Di tangannya, ia memegang setumpuk dokumen, terbungkus dalam sampul kulit tebal. Ia terengah-engah, menyerahkan tumpukan dokumen itu melalui jendela mobil. "Nona, tunggu sebentar. Ini adalah seluruh kontrak kerjasama komersial, yang sangat menguntungkan yang telah disusun antara Wijaya Group raksasa kita dan perusahaan properti kecil milik Tuan Baskara. Seperti yang saya janjikan kemarin, kontrak waralaba ini akan kita longgarkan persyaratannya, secara langsung membantu Tuan Baskara dengan mudah mengantongi, mendapatkan keuntungan beberapa triliun rupiah. Anggap saja sebagai pembayaran lunas atas jasa keluarga Wijoyo yang telah membesarkan nona kita selama ini, bawa saja ini ke pesta." Aku mengangguk, mengulurkan tangan menerima tumpukan kontrak senilai beberapa triliun itu, dan melemparkannya begitu saja ke kursi penumpang. "Baiklah, Paman, lakukan saja, aku pergi." Aku memasang sabuk pengaman, mengenakan kacamata hitam, dan menginjak gas dengan kuat. Supercar Lamborghini kuning cerah itu langsung menderu, melesat ke depan seperti binatang buas yang lepas dari kandang. Dengan kecepatan yang membelah angin, ia melesat keluar dari gerbang perkebunan, merobek kegelapan malam yang mulai turun, melaju lurus menuju kompleks Villa Cendana yang familiar, tempat pertunjukan pemukulan ular paling klasik malam ini akan segera berlangsung. Saat Lamborghini memasuki gerbang rumah keluarga Wijoyo, melalui kaca mobil, aku melihat teman-teman kuliahku berkumpul memanggang daging di halaman, tertawa dan mengobrol dengan sangat meriah. Di dalam villa, keluarga Wijoyo jelas telah mengeluarkan banyak biaya. Lampu-lampu dihias dengan bunga-bunga yang meriah, pita-pita warna-warni ditempel di langit-langit, lantai ditutupi kelopak mawar merah. Beberapa pembantu sibuk berlari-larian, wajah mereka semua ceria dan menjilat, dan kemunculanku seketika menjadi pusat perhatian paling menyilaukan di seluruh tempat. Sederhana saja, Lamborghini Aventador kuning cerah ini ditambah dengan deru mesin V12-nya benar-benar terlalu mencolok. Teman-teman kuliahku yang tadinya asyik makan, kini tak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, meletakkan tusuk sate mereka untuk melihat. "Wah, Lamborghini edisi terbatas. Keren banget. Tidak salah lagi, ini kompleks Villa Cendana. Datang ke pesta ulang tahun saja sudah bisa cuci mata." Mendengar keributan, orang tua angkatku dan Kirana juga keluar dari rumah. Orang tua angkatku menatap mobil itu dengan penuh keheranan, sementara Kirana menyipitkan matanya, mencoba melihat menembus kaca gelap untuk mengetahui siapa yang ada di dalam. Di sekelilingnya ada 5 wajah familiar dari sekolah, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Jelas ini adalah gerombolan antek-antek yang telah ia beli dengan amplop merah sebelumnya. Jika tebakanku tidak salah, sebentar lagi kelima orang ini akan mewakili Kirana untuk menghinaku. Aku dengan santai membuka pintu, turun dari mobil dengan sikap yang sangat tenang. Saat aku muncul, seluruh taman menjadi riuh rendah lalu hening. Orang tua angkatku terbelalak kaget. Kirana membeku,
Senyum di bibirnya lenyap seolah disiram air dingin. Kelima teman kuliah lama itu ternganga saling memandang, sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Astaga, Anjani. Dara, dengan tusuk sate di tangan, berlari keluar dari kerumunan, dengan antusias menerjang ke arahku. Aku baru saja uspel mengulurkan tangan untuk menghentikannya agar lemak sapi tidak menempel di gaunku, ketika ia sudah memeluk Lamborghini itu, tangannya meraba-raba, mulutnya tak henti-hentinya berteriak. Keren banget. Aku mau coba duduk, aku mau foto-foto. Ya ampun, keren mampus. Sifatnya yang tergila-gila pada supercar ini selalu membuatku pusing. Berkat keributan Dara, suasana aneh di villa pun pecah. Teman-teman kuliah lain juga mulai mendekat, mengelilingiku. Seorang putri kaya di kelas yang memang paham barang-barang bermerek, mendekatiku dan berkata sambil tersenyum, Anjani, kau sudah datang. Tunggu sebentar, penampilanmu hari ini luar biasa. Semuanya buatan tangan, kan? Set ini pasti harganya puluhan juta rupiah. Saat ini, semua orang baru, tersadar dan mengalihkan perhatian mereka dari supercar ke gaun mewah yang kukenakan. Sudah seperti bintang besar, cantik sekali, seperti Dilraba Dilmurat yang keluar dari karpet merah. Seorang teman laki-laki memegangi dadanya dan berseru, Anjani, aku sudah mengejarmu selama 3 tahun, tadinya aku mau menggunakan ketulusan untuk meluluhkanmu, tapi hari ini sepertinya harapanku sudah pupus. Kau begitu cantik dan berkelas, aku bahkan tidak berani menyentuhmu. Hubunganku di sekolah memang sangat baik. Meskipun trik teh hijau Kirana sangat canggih, meskipun ia sudah bersekongkol dengan beberapa antek-anteknya, di hadapan aura dan dominasi ini, ia benar-benar kalah telak. Aku tetap menjadi pusat perhatian, orang tua angkatku maju untuk menyambutku. Ekspresi di wajah mereka sangat rumit, bercampur antara kecanggungan dan keraguan atas transformasiku. Aku hendak menyapa ketika Kirana tiba-tiba mengubah sikapnya. Ia memaksakan senyum manis, dengan antusias berlari menarik tanganku, dan dengan suara keras menyindir, Kak Anjani, akhir-akhir ini kakak kerja sampingan hemat banyak uang ya. Seluruh pakaian ini dan uang sewa supercar pasti mahal kan? Kakak jangan gengsi lagi, biar aku bilang ayah dan ibu untuk mengganti uangnya ya. Begitu kalimat itu keluar, semua orang bisa mencium bau mesiu yang kental. Ia ingin menyindir bahwa aku menyewa barang untuk pamer. Aku dengan tenang menarik tanganku, dengan acuh tak acuh menjawab, biasa saja, tidak seberapa. Kirana langsung menunjukkan ekspresi aku mengerti, dan dengan nada menggurui berkata, keluarga kita tidak kekurangan uang, Kak. Kalau kakak mau mobil sport, bilang saja padaku, aku akan minta ayah membelikan satu untukmu. Jangan sewa-sewa lagi, nanti ditertawakan orang. Ia berbicara dengan sangat ringan, tetapi sebenarnya dengan keuangan keluarga Wijoyo saat ini, untuk membeli sebuah Aventador saja mereka harus berjuang keras. Aku hanya tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Diabaikan olehku, Kirana melirik kelima anteknya, memberi isyarat agar mereka angkat bicara. Tetapi mereka saling memandang, menelan ludah, lalu menghilang ke dalam kerumunan, tak seorang pun berani membuka mulut untuk menyindir seorang bos besar yang mengendarai supercar sepertiku. Kirana begitu marah hingga sudut bibirnya berkedut, tetapi ia tetap menahan amarahnya dan menarikku masuk ke dalam rumah, berniat mencari cara lain. Lihat, Kak, di lobi aku menempel poster Bima Sakti. Ia menunjuk ke dinding, kakak kan paling suka dia. Bulan depan aku akan memborong semua tiket konsernya dan meminta tanda tangannya untuk kakak. Kakak sudah lama menyukainya tapi belum punya tanda tangannya, kan? Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Ia berniat menggunakan Bima Sakti untuk pamer padaku, tidak perlu, aku menjawab singkat. Tanda tangan kakakku, aku bisa menjualnya per ton juga. Sekarang aku tidak lagi tertarik dengan hal-hal seperti itu. Melihatku tetap kokoh seperti batu, Kirana benar-benar panik. Ia berdiri di sampingku, posturnya yang kurus dan kecil, gaunnya meskipun mahal, jika dibandingkan dengan auraku, benar-benar ketinggalan zaman, tidak berbeda dengan pelayan yang berjalan di samping seorang putri. Rencananya untuk menghinaku gagal total di hadapan kekuatan uang. Dalam keputusasaan, ia menoleh ke orang tua angkatnya. Ayah, ibu, di mana kakak? Katanya dia mau membelikan kado ulang tahun yang mahal untukku, kenapa sekarang belum pulang? Ayah Wijoyo melihat keluar pintu dan menghibur, mungkin macet, nak, kakakmu akan segera pulang, jangan terburu-buru.
Kirana tiba-tiba memutar matanya dan mulai berulah lagi. Oh ya, Kak Anjani, dulu waktu kakak di rumah, kakak juga memberikan kado ulang tahun untukmu, kan? Apa itu ya? Aku menjawab dengan acuh tak acuh. Ditinggal di kamar tidur. Sudah lama lupa, apa ini? Kirana mengeluarkan sebuah gelang perak yang sudah kusam dan bengkok dari sakunya. Itu adalah kado termurah yang pernah diberikan Baskara saat kecil karena dipaksa oleh orang tuanya. Aku mengerutkan kening. Di mana kau menemukannya? Aku membantumu membersihkan kamar, tidak sengaja menemukannya di sudut bawah tempat tidur. Kirana menyeringai penuh kemenangan. Kak Anjani, kau benar-benar menderita. Kakakku memang pria sejati, ulang tahun kok memberikan barang murahan seharga kurang dari 300.000 rupiah ini padamu? Tepat pada saat itu, seorang mahasiswi yang telah disuap akhirnya memberanikan diri untuk menyindir demi menyenangkan Kirana. Lagi pula bukan adik kandung, hanya barang pungutan dari panti asuhan. Diberi gelang perak saja sudah bagus, masih mau menuntut apa lagi? Yang lain ikut-ikutan, kukira Anjani Wijoyo itu putri konglomerat sejati, ternyata anak yatim piatu. Jadi, jabatan ketua senat mahasiswa itu kau beli dengan uang kotor, kan? Seluruh ruang tamu hening, suasananya sangat aneh. Aku melipat tangan, nyaris tertawa. Hanya itu? Kirana sombong, tetapi masih berpura-pura baik hati untuk menghentikan mereka. Sudah, jangan bicara begitu. Meskipun dia anak angkat, berasal dari panti asuhan, aku tetap menganggapnya sebagai kakak kandungku. Tepat saat drama mencapai puncaknya, suara rem mobil berdecit. Baskara kembali, SUV-nya nyaris menabrak bagian belakang Lamborghini-ku. Kirana sangat gembira, melirikku dengan angkuh, lalu berlari menyambutnya. Tapi Baskara justru berlari tergopoh-gopoh ke halaman dengan tangan kosong. Di mana kado ulang tahunku? Kirana bingung. Kak, kau main saja dulu dengan teman-teman. Aku harus segera mengantar ayah ke perusahaan. Ada urusan yang sangat penting, mungkin baru pulang larut malam. Seluruh teman kuliah bingung, Kirana nyaris histeris. Kau tidak membelikan kado untukku? Hari ini ulang tahunku, Wakil Presiden Wijaya Group baru saja menelepon mencariku. Ini adalah kesempatan emas. Aku pergi dengan ayah. Setelah selesai, aku akan menggantinya nanti. Baskara menepisnya, wajahnya sangat bersemangat. Mendengar tentang Wijaya Group, aku langsung tahu apa yang terjadi. Pasti Paman Wang sudah bertindak. Sebuah kontrak senilai beberapa triliun, pesta ulang tahun Kirana apalah artinya. Aku maju, berpura-pura sangat pengertian, dan berkata kepada ayah angkatku, Ayah, pergilah dengan Kak Baskara. Urusan perusahaan lebih penting. Aku akan merayakan ulang tahun dengan adik Kirana di rumah. Ayah angkatku menatap Kirana dengan rasa bersalah, tetapi tetap mengangguk, lalu pergi bersama putranya tanpa menoleh ke belakang. Kirana terpaku di tengah halaman, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi, aura kebenciannya begitu pekat seperti serigala liar di gunung. Ayah dan kakaknya baru saja pergi, pesta ulang tahunnya menjadi dingin, menjadi bahan tertawaan. Melihat itu, aku maju sebagai orang baik, memimpin acara bersama Dara untuk menghangatkan suasana agar pesta berjalan lancar. Sedangkan Kirana, karena terlalu malu, entah bersembunyi di sudut mana, menghilang tanpa jejak. Ketika pesta berakhir, aku dengan angkuh mengendarai supercar kembali ke perkebunan. Paman Wang sudah menunggu di depan lobi dengan senyum cerah. Selesai, Nona. Kita sudah menandatangani kontrak dengan Baskara. Dengan tingkat keuntungan yang menguntungkan ini, tahun ini perusahaannya akan menghasilkan setidaknya 2 triliun rupiah tanpa melakukan apa-apa. 2 triliun rupiah bagi perusahaan kecil keluarga Wijoyo adalah angka yang astronomis, cukup untuk mengubah nasib. Aku dengan gembira mengangguk dan naik ke atas. Malam itu, saat aku baru saja berbaring, telepon berdering dari nomor Baskara. Aku mengangkatnya. Di seberang sana terdengar suara melengking Kirana. Anjani, hari ini di pesta kau senang sekali, kan? Kau pikir kau menang, dan aku badut konyol, kan? Ya. Aku menjawab dengan jujur dan belak-belakan. Kirana tertawa histeris di telepon. Haha, kau pikir aku badut? Kau tahu tidak kenapa ayah dan kakak harus meninggalkan pesta ulang tahun untuk kembali ke perusahaan? Itu karena 2 triliun. Keluarga Wijoyo akan mengalami lompatan kelas. Kakak bilang kalau uangnya sudah cair, dia akan membelikanku supercar, bukan barang sewaan sepertimu. Aku menyeringai,
Dengan malas menjawab, "Oh ya, selamat ya." Kirana terdiam. Ia mengharapkan kecemburuan gila dariku, tetapi tidak menemukannya. Ia pun kesal dan melanjutkan, "Kau memang bodoh, tidak mengerti apa-apa tentang kelas atas. Biar aku beritahu agar kau tercerahkan. Mitra yang memberikan kontrak ini adalah Wijaya Group milik keluarga Laksana, keluarga bangsawan papan atas di ibu kota. Kami bahkan baru saja diundang secara khusus untuk menghadiri pesta malam putri tunggal keluarga Laksana yang akan datang. Kali ini pergi ke pesta, siapa tahu aku bisa menggait seorang menantu kaya raya miliarder, haha." Mendengar ia berceloteh pamer tentang pestaku sendiri, aku benar-benar tidak bisa menahan tawa. "Haha, hormatilah mimpi dan semoga berhasil ya." Setelah selesai, aku menutup telepon. Aku tidak mau berdebat lagi dengan orang gila. Biarkan saja dia bermimpi di siang bolong tentang supercar dan khayalan menggait menantu di pesta keluarga Laksana. Sebentar lagi, kenyataan akan menamparnya hingga sadar. Aku dengan santai menjadi ikan asin yang bahagia, makan tidur sepuasnya di perkebunanku selama 3 hari berikutnya. Hingga hari ketiga, badai akhirnya datang. Orang tua kandungku secara resmi mengakhiri perjalanan bisnis mereka dan kembali. Seluruh perkebunan menjadi ramai. Pelayan dan penjaga keamanan berlarian menyambut dengan meriah. Paman Wang berdiri di bawah, dan dengan lantang mengumumkan, "Siapa saja, cepat beritahu Nona, Tuan dan Nyonya sudah tiba." Sebenarnya, aku tidak perlu diberitahu pun sudah tahu. Helikopter mendarat dengan suara gemuruh di halaman, aku kan tidak tuli. Meskipun hatiku masih sedikit canggung dan canggung saat harus berhadapan dengan keluarga kandung yang asing ini, aku tetap perlahan berganti pakaian yang pantas, mengambil napas dalam-dalam, dan melangkah menuruni tangga. Begitu sampai di lobi utama, orang tua kandungku, para miliarder yang mengendalikan pasar, juga baru saja masuk. Reuni setelah 20 tahun terpisah ini membawa lebih banyak kecanggungan daripada haru. Aku terpaku di tempat, canggung tidak tahu harus berbuat apa, harus memanggil mereka apa. Namun, berbeda dengan kekakuanku, air mata orang tuaku langsung mengalir, terutama ibu. Ia seolah-olah melepaskan semua citra nyonya bangsawan, menangis hingga riasan mahalnya luntur. Ia buru-buru melemparkan tas Hermes Birkin mahalnya ke kursi, berlari menerjang dan memelukku erat-erat, mulutnya tak henti-hentinya memanggil nama yang asing namun penuh kerinduan. "Kania, Kaniaku, putriku." Ternyata nama asliku saat lahir adalah Kania Laksana. Ayahku yang berdiri di samping tidak langsung memelukku seperti ibu. Ia hanya berdiri di sana, bahu lebarnya sedikit bergetar, diam-diam melepas kacamatanya untuk menyeka air mata. Postur tinggi dan berwibawa serta aura dingin seorang kepala keluarga besar saat ini benar-benar lenyap, berubah menjadi kelembutan dan kesedihan yang tak terbatas. Awalnya aku mengira akan merasa acuh tak acuh terhadap kerabat asing ini, tetapi dipeluk oleh ibu yang menangis terseduh-seduh hingga sesak napas, dan melihat pria sekeras baja seperti ayahku harus menyeka air mata, sebersit rasa haru yang menyesakkan tiba-tiba menyeruak di hidungku, air mataku pun mengalir deras. Bagaimanapun juga, ikatan darah adalah sihir yang aneh. Kerabat selamanya adalah kerabat. 2 tahun lalu saat bertemu, aku tidak menangis, tidak terharu, mungkin karena saat itu pikiranku hanya dipenuhi oleh rasa terima kasih kepada orang tua angkatku, keluarga Wijoyo. Mundur di belakang orang tuaku, Paman Wang juga diam-diam menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Melalui tirai air mata, aku tanpa sengaja melihat keluar lobi. Di depan jendela kaca besar, aku melihat sekilas sosok seorang pria yang sangat tampan bersandar di pilar. Itu adalah Bima, kakak angkatku, sekaligus idola papan atasku. Ia tidak masuk untuk mengganggu momen reuni yang sakral ini, hanya diam-diam mengamati dari kejauhan. Hingga ia melihatku sudah cukup menangis, sudah berhenti menangis, ia baru tersenyum tipis, diam-diam pergi. Setelah bertemu kerabat, orang tuaku sepertinya masih belum bisa mempercayai kenyataan, jadi mereka bergantian menarikku duduk di sofa dan menanyakan berbagai hal. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran putra angkat mereka, Bima, dan setelah itu adalah pertunjukan kekuatan finansial yang mengerikan dari keluarga Laksana. Orang tua memerintahkan, dan seketika para pelayan membawa tumpukan kotak hadiah, perhiasan, dan kunci villa yang menjulang tinggi di hadapanku. Benda-benda berkilauan itu begitu banyak hingga aku tidak bisa menyebutkan namanya. Setiap barang yang dikeluarkan bernilai ratusan juta, bahkan puluhan miliar rupiah. Dan sikapku sangat sederhana, aku menerima semuanya.
Berapapun yang orang tua berikan, aku dengan senang hati menerimanya. Ini adalah cinta kasih mereka, mengapa harus bersikap sok suci dan menolaknya? Setelah pertemuan resmi itu, perkebunan dipenuhi suasana gembira seperti festival. Orang tua langsung memerintahkan untuk mengadakan pesta malam yang sangat mewah dan berkelas untuk merayakan kepulanganku. Sekaligus, ini juga merupakan acara perkenalan, secara resmi mengumumkan kepada kalangan atas tentang kehadiran putri sejati keluarga Laksana yang berkuasa. Paman Wang sibuk sekali, undangan berlapis emas dikirimkan dengan kilat ke seluruh penjuru negeri. Melihat kehebohan itu, aku dengan cemas bertanya pada Paman Wang, siapa saja yang diundang? Saya takut skalanya terlalu besar, kalau saya berbuat salah nanti tidak sopan. Paman Wang tersenyum ramah, daftar tamu, Nona jangan khawatir, tamu-tamunya biasa saja. Terutama para taipan terkemuka dari kota-kota besar, miliarder Forbes, elit politik, dan para legenda di dunia bisnis. Tentu saja tidak ketinggalan banyak nyonya dan nona bangsawan juga. Sekitar 100 lebih tamu VIP, semuanya tokoh yang biasa Anda lihat di televisi jam 7 malam. Ya ampun, formasi ini benar-benar terlalu besar, terlalu mengerikan dari yang kubayangkan. Takut menjadi bahan tertawaan, aku buru-buru mencari ibu kandungku untuk menyewa guru les privat etiket, dari cara berjalan hingga cara memegang pisau dan garpu. Ibuku tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Ia menepuk kepalaku dengan lembut, memarahi dengan sayang, anak bodoh ini, terlalu banyak nonton sinetron ya, tidak perlu seheboh itu, bersikaplah alami dan santai saja. Lingkaran bangsawan ini sudah saling kenal luar dalam, siapa yang peduli dengan etiket kosong seperti itu? Aku tertegun, lalu menyadari kebenarannya. Ibu benar, di puncak kekuasaan keluarga Laksana, kekuatan uanglah yang menjadi penentu. Jika aku memaksakan diri untuk berakting seperti bangsawan, mungkin malah terlihat palsu dan lebih mudah ditertawakan. Sekarang aku adalah putri keluarga Laksana, bersikap apa adanya saja. Pesta berlangsung lebih cepat dari yang kubayangkan. Efisiensi kerja kaum super kaya memang luar biasa. Hanya dalam waktu 5 hari, semua persiapan dari aula hingga menu Michelin selesai dengan sempurna. Pada hari pesta, begitu malam tiba, para tamu berdatangan dengan jet pribadi. Konvoi supercar berbaris memasuki perkebunan, membuat suasana menjadi sangat meriah dan makmur. Lampu kristal yang gemerlap menyala, para tamu bergiliran memasuki lobi sesuai urutan. Untuk membantuku mengurangi ketegangan, ibu menggandeng tanganku berkeliling untuk berkenalan dengan beberapa tokoh penting. Wah, Nyonya Laksana, putri Anda benar-benar seperti bidadari turun dari surga. Pak Laksana menyembunyikannya dengan baik ya. Seorang taipan tua bercanda, membuat semua orang tertawa. Aku dengan rendah hati membalas sapaan. Di sekeliling, para pemuda yang merupakan pewaris tahta terkemuka diam-diam melirikku dengan tatapan kagum, membuatku sedikit malu. Tak ingin terus menjadi pusat perhatian, aku mencari alasan ingin ke toilet untuk merapikan riasan, sekaligus keluar untuk mencari udara segar. Baru saja keluar dari lobi utama, tiba-tiba aku mendengar bisikan-bisikan heboh. Wah, lihat, bukankah itu bintang pria Bima Sakti? Benar, itu dia, Tuan Laksana, bintang papan atas itu. Beberapa nona penggemar langsung heboh, berkerumun hendak mendekat untuk meminta foto, tetapi Bima berjalan sangat cepat, melangkah panjang untuk dengan gesit menghindari kepungan. Berdiri di sudut tersembunyi melihat pemandangan itu, aku tertawa kecil dalam hati, benar-benar idolaku, sangat keren. Penasaran, aku juga mengangkat gaunku, melangkah cepat mengejarnya hingga ke pintu utama lobi. Saat ini di depan pintu, Paman Wang dan para pelayan masih sibuk menyambut tamu-tamu terakhir. Bima juga berhenti di sana untuk membantu mengawasi. Tepat pada saat itu, pemandangan yang sangat lucu menyambut mataku, Kirana muncul. Ia berdandan sangat mewah, sengaja tampil mencolok dengan gaun malam putih bersih, ekornya yang panjang menyapu lantai seperti gaun pengantin. Di sekelilingnya ada orang tua angkat dan Baskara. Melihat sikap orang tua angkat dan kakaknya, mereka tampak sangat gugup dan canggung di hadapan kemewahan Villa Laksana, punggung mereka tanpa sadar sedikit membungkuk. Sebaliknya, Kirana justru mengangkat dagunya tinggi-tinggi, wajahnya yang penuh bedak menunjukkan kegembiraan dan harapan yang luar biasa. Seolah-olah ia berhayal akan menjadi pusat perhatian paling bersinar malam ini. Tapi sayangnya,
Di tengah lautan putri-putri bangsawan sejati yang datang dari berbagai penjuru, gaunnya yang norak dan kesombongannya yang kosong tidak ada bedanya dengan gagak yang tersesat di antara kawanan angsa. Ia hanya bisa menjadi pemeran pendukung dari pemeran pendukung. Melihat tamu datang, Bima melangkah maju, tersenyum sopan menyambut. Selamat datang di pesta malam keluarga Laksana. Orang tua angkat dan Baskara dengan canggung, takut-takut mengangguk membalas sapaan. Sedangkan Kirana, saat matanya tanpa sengaja bertemu dengan wajah tegas Bima, ia langsung terpana, kedua matanya terbelalak kaget. Bima Sakti? Anda bintang pria Bima Sakti? Ia berseru melengking penuh keheranan. Bima tetap bersikap acuh tak acuh. Ya, benar, saya Bima. Mendengar pengakuan langsung dari idolanya, Kirana tidak bisa lagi menahan diri. Matanya bersinar terang seperti lampu sorot. Ia buru-buru merapikan rambutnya, berusaha tampil seanggun mungkin. Ia dengan berani melangkah maju, mendekatinya, suaranya manis. Astaga, nama saya Kirana, saya penggemar Anda. Malam ini saya diundang ke pesta. Kenapa Anda berdiri di sini? Anda juga tamu undangan yang disewa untuk tampil? Tamu undangan? Disewa untuk tampil? Bima tidak marah dengan kebodohannya, ia hanya sedikit mengangkat alis, menjawab dengan nada tulus tetapi mematikan. Tidak, saya anggota keluarga Laksana. Mendengar 6 kata itu, Kirana semakin terkejut, wajahnya memerah karena terlalu bersemangat. Ternyata idola musiknya adalah tuan muda yang berkuasa dari keluarga bangsawan papan atas ini. Orang tua angkat dan Baskara di belakang juga tertegun selama beberapa detik, sebelum akhirnya tersadar dan dengan canggung mendekat, sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dan menyapa dengan sangat sopan. Kirana dibutakan oleh status Bima. Ia dengan berani melangkah maju lagi, mengulurkan tangannya yang lentik, hendak memegang tangan Bima untuk berkenalan, matanya tak henti-hentinya menggoda secara terang-terangan. Tapi menghadapi godaan itu, Bima langsung mengerutkan kening, di matanya terlintas rasa jijik. Ia bereaksi secepat kilat, tanpa meninggalkan jejak atau harga diri untuknya, langsung menarik tangannya dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Tangan Kirana tergantung canggung di udara, sangat memalukan. Bima mengabaikan kecanggungannya, dengan dingin memerintahkan resepsionis, silakan antar tamu-tamu ini masuk, akan ada yang mengantar Anda ke tempat duduk. Paman Wang, saya keluar ke taman untuk memeriksa sistem keamanan dan melihat apakah masih ada tamu yang belum datang. Setelah selesai, Bima dengan tegas melangkah pergi. Saat punggung tinggi Bima perlahan menghilang, Kirana masih terpaku di tempat, matanya yang terpesona menatapnya dengan penuh kerinduan. Dan kemudian, ketika ia dengan enggan menarik kembali pandangannya, berbalik hendak memasuki lobi, matanya bertabrakan langsung denganku, yang sedari tadi melipat tangan menonton drama di sudut tersembunyi. Anjani, kenapa kau di sini? Begitu melihatku, ia terlonjak kaget, berteriak histeris seperti bertemu hantu. Jeritan melengking itu membuat semua orang di sekitarnya mengerutkan kening dan menoleh. Kirana menatapku dengan mata merah menyala, tidak menungguku membuka mulut untuk menjelaskan, otaknya sudah secara otomatis menyusun skenario yang tidak masuk akal. Aku tahu, pasti kau diam-diam menumpang nama keluarga kami untuk bisa masuk ke pesta ini kan? Tadi pasti kau menggunakan kecantikan murahanmu untuk merayu dan berbohong pada Bima, mengaku sebagai anggota keluarga Wijoyo untuk melewati penjaga, kan? Kau tidak tahu malu? Mendengar imajinasinya yang kaya, aku benar-benar malas untuk berdebat panjang lebar. Aku mengangkat daguku, dengan suara dingin dan tenang, dengan lantang menyatakan identitas asliku dengan 6 kata singkat. Saya adalah putri keluarga Laksana. Keempat anggota keluarga Wijoyo tercengang mendengar 6 kata itu. Dan kemudian Kirana tertawa terbahak-bahak, orang tua angkat dan Baskara di samping, setelah sedetik bingung, juga menatapku dengan iba. Sama sekali tidak ada yang mau percaya dengan kebohongan konyolku itu. Anjani, apa kau stres karena diusir dari rumah sampai jadi delusi? Kau putri keluarga Laksana? Haha, jangan membuat dirimu jadi bahan tertawaan. Kirana tertawa terbahak-bahak mengejek. Aku mengangkat bahu, tidak mau membantah. Baiklah, biar aku antar kalian ke tempat duduk. Aku menghela napas, berniat menjalankan tugas sebagai tuan rumah. Namun, begitu aku berbalik, Kirana langsung menyeringai mengejek pakaian yang kukenakan.
Ternyata menumpang masuk ke sini untuk jadi pelayan, lumayan juga. Tentu saja, lihat saja pakaian hitam pekat, sederhana sampai norak yang kau kenakan itu, paling cocok jadi pembawa piring di pesta ini. Ia melontarkan hinaan tanpa menyadari bahwa pakaian sederhana yang ku kenakan sebenarnya adalah desain custom bertatahkan berlian hitam super kecil, yang bahkan dengan menjual seluruh kekayaan keluarga Wijoyo pun belum tentu bisa membeli lengan bajunya. Tepat saat aku hendak angkat bicara dan menamparnya, kepala pelayan berlari tergopoh-gopoh mencariku. Nona, Tuan dan Nyonya mencari Anda. Sudah waktunya upacara. Silakan segera ikuti saya ke ruang ganti VIP untuk mengganti gaun resmi. Aku mengangguk mengerti. Berbalik, aku memerintahkan kepala pelayan dengan nada dingin dan berwibawa di hadapan keluarga Wijoyo. Bibi, tolong antarkan tamu-tamu terhormat ini ke area tempat duduk VIP di barisan paling depan. Mereka adalah kerabat lamaku, harus dilayani dengan baik. Setelah selesai, aku dengan tegas mengangkat gaunku dan berjalan pergi, dengan cepat mengikuti kepala pelayan, meninggalkan di belakangku tawa menghina Kirana yang mengikuti punggungku. Masuk ke ruang ganti pribadi di belakang panggung, ibu sudah menunggu di sana. Begitu melihatku, ia langsung bangkit, tersenyum lebar, memujiku cantik. Ia berbisik di telingaku, mengedipkan mata menggoda, "Kaniaku cantik sekali. Kau tahu tidak? Tadi bahkan si kecil Bima saat melihat foto fittingmu harus tersipu-sipu memujimu cantik." Mendengar godaan ibu, aku tersenyum tipis. CKCK, kakak palsu ini sepertinya masih sangat pemalu. Setelah berganti penampilan, merapikan riasan, aku keluar dengan gaun malam paling glamor. Ayahku, dengan setelan tuxedo hitam yang elegan, sudah menunggu. Aku dengan patuh menggamit lengannya yang kokoh. Pada saat yang sama di atas panggung, Paman Wang sudah memegang mikrofon dan dengan lantang membacakan pidato pembukaan. Dan sekarang, saat yang paling penting, dengan hormat kami mengundang Tuan, Nyonya, Tuan Muda, dan Putri Tunggal Keluarga Laksana, Nona Anjani Laksana, untuk naik ke atas panggung dan secara resmi memperkenalkan diri kepada hadirin sekalian. Suara Paman Wang yang menggema mengguncang seluruh lobi. Ratusan tamu terhormat serempak menghentikan semua aktivitas. Mata mereka yang antusias tertuju ke panggung utama. Mendengar namaku dipanggil, jantungku berdebar kencang. Meskipun sudah mempersiapkan mental, di hadapan tekanan dari ratusan tokoh berpengaruh, aku masih gugup hingga senyumku terasa sedikit kaku dan tidak wajar. Tepat pada saat itu, Bima dari belakang panggung bergegas melangkah maju. Ia berdiri di sampingku, melirik sekilas ke wajahku yang tegang, lalu memalingkan muka. Namun, tanpa diduga, saat lampu kristal tiba-tiba menyala terang menyorot ke arah pintu keluar, Bima tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, dengan tegas menggenggam tanganku yang dingin. Ia tidak mengucapkan kata-kata penghiburan yang klise, hanya dengan genggaman tangan kokoh seorang kakak laki-laki yang kuat, ia menuntunku langkah demi langkah bersama orang tuaku dengan bangga melangkah ke tengah sorotan cahaya paling terang. Merasakan perlindungan dari tangannya, hatiku tiba-tiba menjadi lebih rileks. Senyum di bibirku kembali mekar secara alami dan cerah. Kami berdiri di panggung tertinggi. Ayahku memegang mikrofon dan memberikan pidato terima kasih. Dari atas panggung, mataku langsung melihat orang tua angkatku dan Baskara duduk dengan canggung di barisan meja VIP paling depan. Dan Kirana benar-benar membatu, sejak saat ia melihatku yang glamor, menggamit tangan Bima melangkah ke atas panggung. Kedua matanya terbelalak, mulutnya menganga, wajahnya pucat pasi. Di atas panggung, ayahku tiba-tiba merendahkan suaranya, mengalihkan pembicaraan, dan menatap lurus ke arah barisan VIP. Di sini saya ingin secara khusus berterima kasih kepada beberapa sahabat berharga. Mereka adalah dermawan, ayah dan ibu angkat serta kakak laki-laki yang telah berjasa merawat dan membesarkan putri kesayangan saya, keluarga Wijoyo. Ia sedikit mengangguk menyapa orang tua angkatku. Sebuah tindakan yang tampaknya sederhana tetapi menggemparkan seluruh hadirin. Ayahku secara tidak langsung memberikan kesempatan emas bagi keluarga kecil Wijoyo itu untuk mengubah nasib. Mulai sekarang, kalangan atas harus menghormati mereka. Orang tua angkat dan Baskara terkejut dan gembira hingga jantung mereka serasa mau copot. Mereka dengan canggung berdiri dan mengucapkan terima kasih, membungkuk ke segala arah. Namun, di tengah kegembiraan dan kemuliaan itu, hanya Kirana yang benar-benar hancur. Semua harapan terakhir, semua rencana licik untuk menghinaku,
seketika lenyap menjadi buih. Kebenaran yang kejam terungkap, orang yang ia hina sebagai anak yatim piatu, ternyata adalah putri sejati dari supergrup Laksana. Levelnya berbeda jauh. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kecemburuan dan rasa malu yang luar biasa mencekik akal sehat Kirana. Ia tiba-tiba menjadi gila, menendang kursi dan melompat berdiri seperti binatang buas. Tanpa mempedulikan tatapan ratusan tamu terhormat, ia menunjuk jarinya yang gemetar ke arahku, berteriak histeris, "Anjani, kau penipu, kembalikan semuanya padaku." Insiden kerusuhan itu membuat seluruh hadirin terkejut menatapnya. Berdiri di atas panggung, wajah orang tuaku langsung menghitam karena marah. Bima mengerutkan kening dengan jijik, melambaikan tangan memberi isyarat kepada tim keamanan di belakang panggung untuk bertindak. Di bawah panggung, orang tua angkat dan Baskara ketakutan melihat tindakan gila Kirana hingga wajah mereka pucat. Mereka bergegas maju, berjuang memeluk tubuh Kirana yang meronta-ronta untuk membungkamnya, tetapi Kirana sepertinya sudah kehilangan kesadaran, terus meronta-ronta dan berteriak, wajahnya berkerut penuh kebencian dan putus asa. Sepertinya mentalnya benar-benar bermasalah. Tak ingin seekor semut merusak pesta, aku dengan tegas turun dari panggung, memberi isyarat kepada pelayan dan penjaga keamanan untuk membantu memaksa, menyeret orang tua angkat, Baskara, dan si gila Kirana keluar segera. Para penjaga keamanan profesional bergegas maju. Setelah beberapa saat, Kirana yang berteriak histeris hingga kelelahan, karena syok psikologis yang berlebihan, akhirnya matanya memutih dan pingsan, tak sadarkan diri di tangan penjaga keamanan. Wajah Baskara pucat pasi karena malu, ia menggendong tubuh Lunglai adik kandungnya, dengan cepat berjuang pergi, menghilang dari lobi megah keluarga Laksana. Putri palsu yang malang, akhir yang menyedihkan. Panggung utama lobi. Setelah insiden kekacauan Kirana berlalu, dengan keahlian dan profesionalisme seorang bintang, Bima dengan sangat lihai menguasai kembali situasi. Ia tersenyum tenang, dengan lembut menceritakan sebuah lelucon singkat untuk meredakan ketegangan, menenangkan kembali suasana tegang di aula. Di bawah arahannya yang cerdas, tawa kecil dan tepuk tangan sopan kembali terdengar. Pesta malam, menyambut kembalinya putri tunggal keluarga Laksana, saat ini baru resmi dimulai. Memanfaatkan momen ketika semua orang fokus pada panggung, aku diam-diam meninggalkan gemerlap lampu, mengikuti bayangan keluarga Wijoyo ke taman bunga yang sepi di luar. Di bawah cahaya lampu taman yang redup, orang tua angkatku, begitu melihatku mendekat, langkah mereka langsung terhenti. Wajah tua kedua orang itu dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Mereka tercekat, suaranya bergetar, "Anjani, ayah dan ibu, benar-benar minta maaf. Kami telah membiarkan Kirana membuat kekacauan, membuatmu malu." Setelah selesai, kedua orang itu seolah-olah hendak langsung berlutut untuk memohon pengampunanku. Baskara berdiri di samping, sikapnya canggung, malu, dan sangat bersalah. Ia menundukkan kepala, suaranya getir. "Nona Laksana, saya atas nama keluarga benar-benar minta maaf. Dan kontrak 2 triliun itu, pasti juga karena Anda diam-diam mengalah untuk keluarga saya. Terima kasih." Melihat penampilan menyedihkan dari keluarga yang pernah merawatku, aku buru-buru menahan orang tua angkatku agar tidak berlutut. Aku menggelengkan kepala, melirik sekilas ke arah Kirana yang terbaring pingsan di pelukan kakaknya, tetapi tangannya masih terkepal erat karena benci. Aku menghela napas, dengan lembut menasihati, "Bawalah dia ke rumah sakit. Carilah psikolog yang benar-benar ahli untuk merawatnya. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah muncul di hadapannya lagi. Saya harus pulang. Perkebunan megah di pinggiran kota ini bagaimanapun juga hanyalah tempat tinggal sementara yang dibelikan orang tuaku untuk memudahkan penyelenggaraan pesta. Setelah resmi kembali ke keluarga Laksana, tujuan akhirku tentu saja adalah kediaman utama yang megah di ibu kota." Mendengar kata-kata perpisahan yang tegas itu, air mata orang tua angkatku kembali mengalir deras. Mata Baskara juga memerah. "Mereka tahu, jurang status di antara kami sudah terlalu jauh." Aku tersenyum lembut, melangkah maju, dan dengan judo merentangkan kedua tanganku untuk memeluk mereka bertiga. "Ayolah, jangan menangis. Ini bukan perpisahan selamanya. Nanti kalau ada waktu, aku akan diam-diam mengunjungi kalian." Ketiganya mengangguk terisak-isak. Kami melepaskan pelukan, dan berpisah di sudut taman bunga yang sepi itu. Sebuah akhir yang bahagia, melunasi hutang budi.
Setengah bulan kemudian, di kediaman utama yang luas di ibu kota, aku mengenakan pakaian berkuda, dengan santai menunggangi seekor kuda putih berjalan-jalan di padang rumput hijau, ketika Paman Wang berlari tergopoh-gopoh memanggil, "Nona, konser megah tuan muda kita akan dimulai pukul 7 malam ini. Anda mau nonton? Konser Bima akan dimulai, tepat di pusat ibu kota ini." Sayangnya, Kirana tidak lagi punya kesempatan untuk melihat pemandangan gemilang itu. Aku tersenyum, melompat turun dari kuda, menyerahkan tali kekang kepada pelayan, dan bertanya, "Bolehkah aku membawa teman-teman?" Paman Wang tersenyum lebar, melambaikan tangannya dengan murah hati. "Tentu saja boleh. Seluruh stadion itu juga aset yang diinvestasikan oleh grup. Nona mau membawa berapa orang pun boleh, saya akan mengatur area VIP terbaik." "Keren." Aku langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon Dara. "Sahabatku, Dara, nasibnya benar-benar seperti uang." Setelah malam pesta itu, aku diam-diam mengatur agar ia langsung bekerja di Wijaya Group dengan gaji awal yang sangat tinggi, 100 juta rupiah sebulan. Sistem kerjanya 1 hari kerja, 3 hari libur. Setiap hari di kantor hanya duduk di ruang ber-AC, menjelajahi web, nonton film, tidak perlu menyentuh pekerjaan apapun. Begitu telepon diangkat, suara Dara yang nyaring dan penuh semangat terdengar. "Anjani, aku memang jenius. Tadi direktur membawakan kopi dan memujiku bekerja dengan baik, berdedikasi, padahal aku bersumpah, aku bahkan tidak tahu apa yang sudah kulakukan." "Haha." Aku tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja kau hebat, karena di belakangmu ada putri tunggal keluarga Laksana ini yang mengatur. Menempatkanmu sebagai maskot. Jangan narsis lagi." Aku memotong euforianya. "Kau sudah mendata daftar penggemar Bima di kelas? Bersiaplah, malam ini Nona ini mentraktir seluruh geng nonton konsernya." "Oh ya? Bagaimana dengan Kirana? Kenapa tiba-tiba dia tidak menghubungiku lagi? Bukankah dia bilang dia akan mentraktir kami semua?" Dara memang berotak udang, baru sekarang teringat Kirana. Aku hanya tersenyum tipis, tidak mau menjelaskan panjang lebar. "Kirana? Saat ini ia masih harus dirawat di rumah sakit jiwa tertutup. Ku dengar kondisi delusinya membaik, semoga waktu bisa membantunya pulih dan kembali menjadi orang normal. Biarkan saja dia. Cepat kumpulkan para saudari, kita pergi nonton Bima." Pukul 7 malam di Stadion Nasional yang ramai. Kelompok kami, di bawah panduan VIP dari para pengawal, masuk dan duduk dengan nyaman di posisi paling VIP di seluruh stadion. Kurang dari setengah meter dari tepi panggung, bahkan bisa menyentuh idola dengan mengulurkan tangan. Dara dan teman-teman kuliah di sampingku terkejut hingga mata mereka terbelalak. Mereka terus-menerus menarik bajuku, berteriak menanyakan bagaimana aku bisa mendapatkan posisi yang harga tiketnya di pasar gelap sudah melambung hingga lebih dari 30 juta rupiah ini. Aku hanya tersenyum misterius tanpa menjelaskan, diam-diam melipat tangan menunggu Bima muncul. Sebenarnya, selama setengah bulan terakhir, Bima selalu menggunakan alasan jadwal sibuk untuk sengaja menghindariku. Ia sepertinya masih sangat canggung, tidak tahu bagaimana harus menghadapi status kakak angkat dan adik kandung ini. Jadi, hari ini aku terpaksa membawa seluruh pasukan penggemar ke sini untuk menangkap basah, memaksa kakakku untuk menghadapiku. Boom! Tepat pukul 19.30, lampu panggung menyala terang. Bima, dengan kostum bertabur payet berkilauan, memeluk gitar listrik, muncul dari bawah panggung diiringi sorak-sorai gemuruh dan teriakan histeris puluhan ribu penonton. Seluruh stadion seolah meledak. Dara berteriak hingga suaranya serak. Aku hanya berdiri diam di tengah kerumunan yang fanatik itu, tersenyum menatapnya lekat-lekat. Dengan jarak kurang dari setengah meter, Bima langsung menyadari kehadiranku. Saat matanya bertemu denganku, ia sejenak terpana, terhenti sejenak. Di mata Phoenix-nya terlintas kebingungan dan kecanggungan yang sangat menggemaskan. Tapi dengan sangat cepat, ia menyesuaikan kembali keadaannya, tersenyum lembut membalasku, lalu secara resmi memulai pertunjukan. Melodi gitar yang merdu dari lagu adik perempuan terdengar. Itu adalah lagu yang benar-benar baru, diciptakan sendiri olehnya, baik musik maupun lirik. Setiap kata menceritakan kisah yang penuh kontradiksi tetapi sangat hangat antara seorang putra angkat dan seorang putri kandung. Sedikit perhatian yang lembut, sedikit kasih sayang yang tak terbatas, hangat seperti angin malam musim panas. Banyak penggemar di bawah yang peka merasakannya, seolah-olah tersembunyi jauh di dalam lirik itu,
Ada juga getaran rahasia yang siap meledak. Tapi pada akhirnya, apakah perasaan itu adalah perlindungan dari ikatan keluarga yang sakral atau getaran cinta terlarang antara pria dan wanita? Mungkin jawaban paling akurat untuk pertanyaan itu, di dunia ini hanya Bima seorang yang tahu jawabannya. Aku tersenyum cerah, mengangkat kedua tanganku tinggi-tinggi dan bertepuk tangan dengan keras mengikuti setiap irama. Aku menatapnya, idola yang bersinar paling terang di atas panggung, dengan bangga berteriak bersama sorak-sorai puluhan ribu penonton. Bima, kakak, kau bernyanyi dengan sangat baik.